Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2480. Dengan tiga leluhur hebat yang mengambil tindakan pada saat yang sama, kekuatannya benar-benar mengejutkan. Pemandangan spektakuler dari pertempuran kiamat sebenarnya kembali dipertontonkan. Terlebih lagi, kekuatan Bo Yi adalah yang kedua setelah Tian Qing di seluruh ras dewa. Penambahannya mengubah jalannya pertempuran sekaligus. Bahkan dengan roh naga sejati ke-8, ia juga mendapat tekanan balik dari tiga leluhur yang hebat. Tiga leluhur besar mengaktifkan dao surgawi bela diri sejati mereka, memaksa hingga 8 roh naga sejati tidak dapat mendekat. Pada saat ini, kekuatan leluhur ras dewa ditampilkan secara keseluruhan. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah Ye Yuan. Leluhur api membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan ekspresi kaget, ini juga terlalu mengerikan. Dia benar-benar dengan paksa melawan tiga leluhur ras dewa hanya dengan kekuatannya. Ini dia yang belum memasuki ranah kekuasaan. Jika dia mencapai ranah kekuasaan, dengan pemerintahannya yang menyatu ditambah dengan kekuatan fisik yang menggemparkan seperti ini, siapa yang masih bisa menjadi tandingannya? Lin Chaotian mengerutkan kening dan berkata, bagi kita, ini adalah bencana. Bukan sebuah berkah. Ekspresi Lin Chaotian berkedip-kedip tanpa henti, tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Mengenai Ye Yuan yang mengancam ras dewa hanya dengan kekuatannya, mereka tentu saja menyambutnya. Tapi dia juga tahu bahwa permusuhannya dengan Ye Yuan sangat besar. Semakin kuat kekuatan Ye Yuan, semakin sulit dia makan dan tidur. Tapi pembangkit tenaga manusia lainnya tidak memiliki kekhawatiran mereka. Masing-masing dari mereka menarik kegirangan, melihat harapan akan kehidupan baru. Kekuatan Ye Yuan secara paksa membuat mereka putus asa. Tuan Santo Biru Langit sangat perkasa. Tuan Santo Biru Langit luar biasa, menekan ras dewa. Hahaha, Tuan Santo Biru Langit, itu benar-benar membutakan mata anjingku. Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kamu bisa kalah dari ras dewa? Prestise Ye Yuan sangat tinggi di antara umat manusia. Saat ini, dia menunjukkan kekuatan yang tak terkalahkan, melawan tiga leluhur sendirian. Ini bahkan lebih memberikan kemuliaan ini secara ekstrim. Para ras manusia yang kuat, tidak peduli laki-laki, perempuan, tua atau muda, tatapan mereka saat memandang Ye Yuan bagaikan melihat Dewa Buddha. Saat ini, Ye Yuan bukan lagi manusia di hati mereka, melainkan totem. Mereka sangat yakin bahwa Ye Yuan akan memimpin mereka menuju kemenangan. Tapi saat ini, keringat juga sedikit keluar dari dahi Ye Yuan. Memanggil 8 roh naga sejati, bebannya masih terlalu berat baginya. Namun, segel tangannya berubah lagi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Tian Qing berubah drastis, dan dia berteriak kaget, sialan, bocah ini tidak benar-benar memanggil 9 roh naga sejati kan. Suaranya belum memudar ketika ada guncangan hebat di kehampaan. Kepala naga emas perlahan menjulur. Seolah-olah merasakan kemunculan roh naga sejati ke-9, 8 lainnya benar-benar meningkat kekuatannya dan melancarkan serangan balasan dengan heboh. Long Yi sebagai pemimpin tertinggi klan naga hampir melompat dengan gelisah. Roh naga sejati yang ke-9. Ini adalah pemandangan yang melampaui zaman dahulu dan memukau orang-orang sezaman. 9 naga datang secara bersamaan, tak terkalahkan di bawah langit. Setelah roh naga sejati ke-9 tiba, Tian Qing dihitung sebagai apa? Klan ras nagaku akan mampu menekan ras dewa. Long Yi gelisah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Adegan ini benar-benar menggetarkan jiwa. Tapi saat ini, kulit Ye Yuan menjadi semakin pucat, tampak agak tegang. Roh naga sejati ke-9 tidak seperti sebelumnya, ia keluar dengan sangat lambat. Tapi seiring keluarnya roh naga sejati, kekuatan 8 naga sejati ini akan meningkat satu level. Kekuatan mereka meroket. Awalnya, 3 leluhur hebat telah menekan 8 roh naga sejati. Tapi sekarang, kekuatan kedua belah pihak sudah sama-sama seimbang. Pupil Tian Qing mengerut, dia juga dikejutkan oleh pemandangan ini. Melihat sikap ini, jika roh naga sejati ke-9 benar-benar keluar, itu mungkin akan benar-benar menekannya juga. Dia menarik napas dingin, ekspresinya jelek saat dia berkata, bocah ini tidak ada habisnya. Dia berteriak dengan gila di dalam hatinya, jangan keluar, jangan keluar. Jika Ye Yuan memanggil roh naga sejati ke-9 sekarang, maka ras dewa akan benar-benar berakhir. Tapi roh naga sejati yang ke-9 masih perlahan keluar.
Tak lama kemudian, ketiga leluhur itu ditekan lagi oleh 8 naga sejati, tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, Ye Yuan memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, segelnya langsung terputus. Roh naga sejati ke-9 langsung menghilang tanpa jejak dengan keras. Getaran dari kehampaan akhirnya berhenti. Nafas Ye Yuan terhenti, 8 roh naga sejati itu juga tidak mampu mempertahankan bentuk tubuh mereka, mengaum beberapa kali di udara. Mereka akhirnya menghilang tanpa jejak. Di sisi umat manusia, terdengar desahan seragam. Hanya sedikit, hanya melewatkan satu bagian terakhir. Sayang sekali, sayang sekali. Long Yi memukul pahanya dan berkata dengan penyesalan yang tak ada habisnya. 9 naga datang secara bersamaan, mengguncang langit dan mengejutkan bumi. Pemandangan spektakuler dan sakral seperti ini, sudah hilang sedikit lagi. Origin Smile, Yi Feng, Bo Yi, 3 leluhur yang hebat, semuanya bernafas tidak teratur, menatap Ye Yuan dengan keterkejutan yang tiada taraf. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan dipaksa dalam keadaan seperti itu. Ketika Tian Qing melihat pemandangan ini, dia diam-diam menghela nafas lega atas keberuntungannya. Untungnya, kekuatan vitalitas darah Ye Yuan tidak cukup untuk memanggil roh naga sejati yang ke-9. Kalau tidak, mereka harus kembali ke rumah. Ye Yuan terengah-engah, seluruh tubuhnya sangat lelah. Dia praktis menghabiskan vitalitas darahnya hingga kosong untuk memanggil 9 roh naga sejati. Menjadi lemah saat ini juga masuk akal. Tapi saat itu, bayangan bocah melintas dan mendarat di bawah tubuh Ye Yuan, menopangnya, dan meletakkannya di punggungnya. Sosok ini tepatnya adalah babi harta karun. Kemunculan babi harta karun juga membuat ekspresi Tian Qing berubah. Dia sudah mendengar bahwa babi ini bisa menyaingi 2 leluhur Dao yang hebat, kekuatannya menakutkan. Masih ada sosok kuat di sisi Ye Yuan. Ye Yuan bersandar pada babi harta karun, memandang Tian Qing dari jauh, dan berkata dengan dingin, "Tian Qing, aku ingin tahu apakah ancamanku dianggap nyata atau tidak. Kamu juga tahu bahwa aku belum melangkah ke ranah kekuasaan. Setelah aku mencapai ranah kekuasaan, seberapa besar kepercayaanmu dalam berurusan denganku?" Ekspresi Tian Qing sangat jelek, dia sebenarnya diancam oleh seseorang. Dia, Tian Qing, bertempur melewati 9 langit dan 10 bumi. Bahkan ketika dia bertemu dengan leluhur agung ruang waktu, karakter tak tertandingi seperti itu, dia juga bertarung sampai dia binasa, Dao-nya menghilang. Tapi hari ini, dia sebenarnya diancam oleh seorang bocah. Tapi dia tahu apa yang dikatakan Ye Yuan tidak salah sama sekali. Banyak sekali ras di dunia bentangan surga, tak seorang pun bisa memasuki pemandangan misteriusnya. Bahkan leluhur Dao kehidupan, Lin Chaotian, juga tidak bisa. Dia hanya takut pada satu orang. Orang itu adalah Ye Yuan. Jika sebelumnya, ancaman Ye Yuan tentu saja tidak ada apa-apanya. Tapi sekarang, Ye Yuan melawan 3 leluhur hebat sendirian. Potensi ini terlalu menakutkan. Setelah Ye Yuan melangkah ke ranah kekuasaan, ditambah dengan tubuh fisik yang begitu tangguh hingga ekstrim, dia bisa dianggap tak terkalahkan. Yang paling penting adalah Ye Yuan tidak bisa dibunuh. Ancaman ini merupakan ancaman nyata. Tian Qing terdiam. Di sisi umat manusia, semua pusat kekuatan memiliki ekspresi yang menyegarkan di wajah mereka. Sesuatu yang bahkan 9 leluhur Dao yang agung tidak dapat capai, Ye Yuan berhasil. Dia memaksa orang nomor 1 ras dewa, Tian Qing, untuk ragu dengan kekuatannya yang menakjubkan. Setelah sekian lama, tatapan Tian Qing berubah cemberut dan dia berkata, "Ras dewa bisa memasuki dunia surga. Ini yang kamu katakan?" Ye Yuan menyeringai dan berkata sambil mengangguk, "Aku mengatakannya. Di sebelah timur gunung bentangan surga, itu milik umat manusia. Di sebelah barat gunung bentangan surga, itu milik ras dewa. Membagi gunung dan memerintah. Hal ini diputuskan begitu saja." Apa yang Ye Yuan katakan mewakili sikap berbagai ras. Tidak ada yang membantahnya. Bahkan Lin Chaotian dan 9 leluhur Dao agung lainnya juga tidak berani membantahnya. Menyangkalnya berarti mereka akan menghadapi ras dewa. Mengenai kekuatan leluhur ras dewa, mereka sudah memiliki pengalaman mendalam. Tidak ada orang yang bodoh. Mengabaikan hal-hal lain, hanya berbicara tentang 2 pusat kekuatan 10 tanda, itu bukanlah hal yang dapat dihadapi oleh umat manusia. Tentu saja, semua ini tidak penting. Yang penting pertempuran kiamat tidak perlu dilakukan lagi. Ye Yuan menekan ras dewa yang sangat kuat yang memiliki 2 pusat kekuatan 10 tanda hanya dengan kekuatannya.
Tidak ada pertempuran hebat yang menggemparkan. Tidak ada jurang penderitaan. Ras dewa terakumulasi selama 10 miliar tahun untuk bangkit kembali. Seberapa besar momentumnya? Namun, Ye Yuan menghancurkan tentara terlebih dahulu, dan kemudian dia menekan leluhur setelahnya, menghindari perang yang akan melenyapkan langit dan menghancurkan bumi hingga sia-sia. Prestasi seperti itu melampaui pencapaian zaman dahulu dan membuat takjub orang-orang sezaman. Setelah pertempuran ini, ras dewa melakukan migrasi besar-besaran dan memasuki dunia surga. Segudang ras juga mengeluarkan perintah tegas untuk segera mundur dari sebelah barat gunung bentangan surga. Migrasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di dunia bentangan surga. Namun bagi sebagian besar seniman bela diri, tidak berperang tentu saja adalah yang terbaik. Dunia seniman bela diri penuh dengan pembantaian. Tapi pertempuran kiamat semacam ini agak terlalu kejam. Di bawah perang seperti itu, bahkan jika kekuatanmu sangat luar biasa, kamu pada akhirnya akan menjadi sasaran empuk. Saat itu, seberapa kuatkah 18 leluhur agung umat manusia? Namun pada akhirnya, mereka pun berubah menjadi debu. Begitu perang kiamat dimulai, itu setara dengan penggiling daging. Sekalipun banyak pusat kekuatan tidak mau terlibat, dampaknya tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, di wilayah manusia, mereka semua membicarakan pencapaian besar Ye Yuan. Berbicara tentang informasi, tentu saja Bao Penyelidiklah yang paling berpengetahuan. Saat ini, Bao Penyelidik sudah dikelilingi oleh sekelompok besar pusat kekuatan Kaisar Surgawi, menanyakan darinya tentang awal dan akhir perang manusia dan dewa. Bao Penyelidik terlihat sangat gembira, menceritakan adegan Ye Yuan melawan 3 leluhur hebat sendirian. Kefasihannya juga bagus, berbicara seperti yang terjadi pada dirinya secara pribadi. Di sekelilingnya, Kaisar Surgawi mendengarkan dengan mabuk. Berbicara hingga bagian seru, Bao Penyelidik sendiri juga sangat bersemangat. Roh naga sejati ke-9 itu berjuang untuk membebaskan dirinya sedikit demi sedikit. Kalian semua tidak dapat membayangkan ekspresi leluhur ras dewa, Tian Qing. Itu sangat indah. Dia ingin bergegas maju dan menghancurkan roh naga sejati ke-9 itu. 8 roh naga sejati menjadi semakin kuat, dan ketiga leluhur hebat itu tampak seperti menyerah. Bao Penyelidik berkata dengan ekspresi gembira. Seorang kaisar surgawi di sampingnya berkata dengan gugup, lalu setelah itu. Sebenarnya, kaisar surgawi yang hadir sudah mengetahui hasilnya sejak lama. Pada akhirnya, roh naga sejati ke-9 runtuh dan tidak muncul. Namun suasananya sudah terbangun hingga saat ini. Mereka sepertinya sudah melupakan hasilnya, dan mereka hanya mengikuti alur cerita. Lagi pula, seorang manusia yang bertarung sendirian dengan 3 leluhur yang hebat, tidak ada yang bisa membayangkan hal semacam ini sebelumnya. 9 leluhur Dao yang hebat mampu mengalahkan leluhur 1 lawan 1 sudah merupakan sesuatu yang sangat mengesankan. Kenyataannya, mustahil bagi mereka untuk menjadi pasangan leluhur. Mengenai hal ini, hati semua orang juga jernih. Tapi Ye Yuan melawan 3 leluhur hebat sendirian. Memikirkannya saja sudah membuat hati orang-orang berdebar kencang. Apalagi dia hampir mengalahkan 3 leluhur hebat. Bao Penyelidik menghela nafas dan berkata, sayangnya. Tepat pada saat ini, vitalitas darah Tuan Santo Biru Langit telah habis, dan naga sejati ke-9 menghilang. Tapi kalian semua tidak tahu sesuatu. Jika Tuan Santo Biru Langit benar-benar bisa memanggil roh naga sejati yang ke-9, ras dewa mungkin bahkan belum mendapatkan separuh dari dunia ini saat ini. Kalian tidak melihat saat itu ketika Tuan Santo Biru Langit tertawa dingin dan bertanya kepada leluhur Tian Qing apakah dia memiliki kualifikasi untuk mengancamnya atau tidak. Leluhur Tian Qing buru-buru membalas dengan mengatakan bahwa ras dewa dapat memasuki dunia surga, mengatakan bahwa ini adalah apa yang Ye Yuan katakan sebelumnya. Ekspresi itu takut Tuan Santo Biru Langit akan menarik kembali kata-katanya. Hahaha, terasa sangat menyegarkan. Ya, benar-benar terasa luar biasa. Bukankah ras dewa menyebut diri mereka sebagai utusan surga sepanjang hari, tak terkalahkan di bawah langit. Tuan Santo Biru Langit benar-benar menamparkan wajah mereka dengan keras. Bukan begitu. Jika mereka adalah utusan surga, maka sebagai wakil umat manusia, Tuan Santo Biru Langit adalah surga. Hahaha. Kelompok kaisar surgawi semuanya tampak gembira di wajah mereka, merasa terhormat. Sejak ras dewa muncul, rahasia sejarah digali sedikit demi sedikit. Hampir semua pusat kekuatan manusia hidup dalam bayang-bayang ras dewa. Kekuatan ras dewa membuat mereka tidak bisa bernapas. Hari ini, mereka akhirnya merasa dimuliakan setelah terpenuhi.
Santo biru langitlah yang memberi mereka kesempatan untuk berjalan dengan kepala tegak. Namun Bao penyelidik menahan ekspresinya dan berkata dengan penuh rasa hormat, pencapaian Tuan Santo biru langit layak untuk kita semua ingat. Meskipun dia sudah dihormati sebagai pusat kekuatan leluhur yang agung, dia benar-benar berbeda dari 9 pengkhianat tua itu. Dia memiliki belas kasih terhadap semua kehidupan, dan dia benar-benar berjuang demi umat manusia. Bahkan selama perang itu, dia tidak lupa memperingatkan ras dewa agar tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika bukan karena dia, kita sudah menjadi budak ras dewa sekarang, dan ditakdirkan untuk ditindas selamanya. Kaisar Surgawi merasakan hal yang sama, menganggukkan kepala satu demi satu. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi memang merupakan pusat kekuatan tertinggi di dunia bentangan surga. Namun di hadapan pertempuran hari kiamat, semacam ini, Kaisar Surgawi terlalu remeh. Pusat kekuatan tingkat Dao leluhur adalah penguasa sejati dunia. Mereka sudah melampaui level seniman bela diri biasa dan sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang biasa. Tapi Ye Yuan berbeda, tindakannya membuat Kaisar Surgawi ini merasa hormat. Benar sekali, itu adalah rasa hormat. Dengan mencapai level Ye Yuan, dia tidak perlu lagi peduli dengan kehidupan dan kematian seniman bela diri biasa. Tapi dia tetap berjuang untuk semua makhluk hidup. Dia tidak meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, namun di hadapan prinsip-prinsip utama kebenaran, dia tidak akan pernah menyerah. Tuan Santo Biru Langit layak menjadi pria dengan bakat dan kebajikan yang luar biasa selama berabad-abad. Jika itu aku, yang dijebak oleh 9 leluhur Dao yang agung dan ditolak oleh banyak orang, aku tidak akan pernah melangkah maju. Itu benar, Tuan Santo Biru Langit adalah Saint. Dia tidak menahan diri untuk membunuh, tapi dia juga tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Di depan prinsip benar dan salah, dia melanjutkan tanpa ragu-ragu. Ya, Tuan Santo Biru Langit menciptakan legenda umat manusia. Prestasinya menerangi selama berabad-abad. Dia benar-benar layak bagi kita semua untuk mengaguminya. Berbicara sampai di sini, semua Kaisar Surgawi ini mengungkapkan kekaguman dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sebenarnya sebelum pertempuran ini, banyak orang sudah kehilangan harapan. 9 leluhur Dao yang agung sangat menyinggung Ye Yuan. Rasa tidak tahu malu mereka tidak ada batasnya sama sekali. Namun pada akhirnya, Ye Yuan masih melangkah maju dan membalikkan arus yang mengamuk. Saat mereka sedang mengobrol santai, riak besar tiba-tiba muncul ke arah gunung bentangan surga. Serangkaian komet terbang keluar dari gunung bentangan surga, melintasi cakrawala, dan terbang ke setiap sudut dunia bentangan surga. Seorang pusat kekuatan berkata dengan terkejut, apa lagi yang terjadi dengan gunung bentangan surga? Sejak Dao Samsara Surgawi, gunung bentangan surga tidak dapat dimasuki lagi. Sekarang, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tatapan Bao penyelidik berkedip dan dia berkata, melihat penampilan ini, itu pasti token bentangan surga. Pertempuran kiamat baru saja mereda, aku khawatir, pembantaian berdarah lainnya akan terjadi lagi. Tatapan Kaisar Surgawi berubah tajam dan mereka bertanya, untuk apa token bentangan surga ini? Bao penyelidik tersenyum dan berkata, kalian semua tidak perlu terlalu memikirkannya. Hal ini adalah bencana. Ini bukan berkah bagi kalian. Tanpa kekuatan Deva Kutukan keempat atau Deva Fifth Light, lebih baik jangan pikirkan itu. Apa itu token bentangan surga? Ye Yuan bertanya dengan wajah penasaran. Kemunculan token bentangan surga membuat seluruh dunia bentangan surga kembali bergejolak. Saat ini, dunia luar sudah berada dalam kekacauan. Masing-masing tokoh dikdaya alam Deva memobilisasi para Kaisar Surgawi dan para Empirean di bawah mereka untuk keluar dan mencari token bentangan surga, sehingga memicu pembantaian yang berdarah-darah. Kaisar Surgawi rahasia mendalam berkata, token bentangan surga adalah kunci untuk memasuki gunung bentangan surga selama samsara Dao Surgawi. Hanya dengan itu seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk memperebutkan kualifikasi Dao leluhur, dan kemudian mendominasi samsara berikutnya. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia menyadari. Setelah perang, dia berusaha memasuki gunung bentangan surga. Namun saat mencapai perbatasan gunung bentangan surga, dia didorong oleh kekuatan yang sangat besar. Bahkan pusat kekuatan seperti dia tidak mampu menolaknya. Ini adalah kekuatan surga, manusia tidak dapat menolaknya. Agaknya, beberapa orang itu sudah bersiap untuk bergerakkan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin. Beberapa orang yang dia bicarakan secara alami mengacu pada 9 leluhur Dao yang agung.
Kesembilan orang di antara mereka telah menguasai dunia bentangan surga selama beberapa waktu, bagaimana mungkin mereka mau tunduk pada orang lain? Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam tersenyum dan berkata, tentu saja. Kenyataannya, mereka sudah mempersiapkannya sejak lama. Saat ini sarangnya sudah lama dilemparkan. Dengan manajemen mereka selama 10 miliar tahun, mendapatkan token bentangan surga tentu saja bukanlah hal yang sulit. Namun kali ini, jika mereka ingin mendapatkan posisi dao leluhur lagi, kemungkinan besar tidak akan mudah lagi. Selain itu, mencapai posisi dao leluhur juga tidak hanya mengandalkan kekuatan saja. Keberuntungan juga sangat penting. Dao Samsara Surgawi yang terakhir, leluhur ras dewa telah dikalahkan oleh 18 leluhur hingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, begitulah mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Kali ini, leluhur ras dewa semuanya telah kembali. Mereka secara alami akan bergabung dalam pertarungan untuk kualifikasi dao leluhur. Tentu saja akan sangat sulit bagi beberapa dari mereka untuk ingin menjadi dao leluhur lagi. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Ye Yuan bertanya karena penasaran. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam berkata, wilayah Gunung Bentangan Surga sangatlah luas. Di mana kristal aturan itu muncul, tidak ada yang tahu juga. Terlebih lagi, meskipun kamu mendapatkannya, kamu mungkin juga tidak bisa menjadi leluhur dao. Saat itu, cahaya leluhur dao adalah yang terlemah di antara mereka, hanya Deva Kutukan kedua. Tapi pusat kekuatan yang bersaing untuk mendapatkan kristal aturan semuanya mati pada akhirnya. Tapi dia lolos dan menjadi cahaya leluhur dao. Oleh karena itu, dia juga yang terlemah di antara leluhur dao. Ye Yuan diam-diam merasa lidahnya keluh saat mendengarnya. Deva Kutukan kedua sebenarnya memperoleh kristal aturan. Keberuntungan ini sungguh gila. Namun kali ini, ras dewa juga akan bergabung dalam pasukan yang bersaing. Selanjutnya, leluhur dao yang pensiun kali ini, masing-masing dari mereka sangat kuat. Persaingan pasti akan semakin sengit. Meski keberuntungan sangat penting, kekuatan lebih penting. Dengan begitu banyak pusat kekuatan tingkat leluhur agung yang bergabung, jelas bahwa yang lebih lemah memiliki peluang yang kecil. Ye Yuan, selama dao samsara surgawi ini, kamu harus menang dan kembali dengan posisi dao leluhur. Hanya dengan menjadi leluhur dao kamu dapat menekan ras dewa, dan membuat mereka tidak berani berperilaku liar. Tentu saja, beberapa orang itu, kita akan membalas dendam jika ada dendam. Sikap tidak tahu malu dari beberapa leluhur dao juga membuatnya sangat jijik. Dia dipenuhi dengan ketidaksenangan terhadap beberapa orang itu. Dao leluhur, hahaha, aku pasti akan pergi ke Gunung Bentangan Surga. Hanya saja status dao leluhur ini, aku tidak tertarik padanya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa. Ekspresi Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam berubah dan dia berkata, Ye Yuan, ini bukan waktunya untuk menolak karena kesopanan. Dengan kekuatanmu, ditambah dengan kristal aturan, kamu pasti akan menjadi leluhur dao nomor 1. Tanpamu, umat manusia tidak akan mampu menekan ras dewa juga. Hanya berdasarkan beberapa dari mereka tidak cukup berkualitas sama sekali. Di pihak ras dewa, begitu mereka menjadi leluhur dao, kekuatan mereka akan menjadi sangat kuat. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, aku punya jalanku sendiri, aku tidak memerlukan peningkatan kristal aturan. Terlebih lagi, tidakkah kamu merasa bahwa dunia surga ini, seperti sangkar raksasa, memenjarakan semua orang di sini? Berbicara sampai di sini, Ye Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, tatapannya menunjukkan tampilan yang rumit. Saat ini, Ye Yuan praktis sudah berdiri di puncak dunia surga. Pemandangan di depan matanya sudah sangat berbeda. Lin Chaotian dan mereka semua akan menyesali apa yang ada di atas gunung bentangan surga. Lalu bagaimana mungkin Ye Yuan tidak dipenuhi dengan emosi yang berubah-ubah? Seluruh tubuh Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam bergetar, matanya menunjukkan ekspresi keheranan. Mungkinkah hal yang Lin Chaotian dan kelompoknya khawatirkan benar-benar menjadi kenyataan? Ye Yuan akan mematahkan belenggu dan menjadi eksistensi di atas dao leluhur. Tapi bagaimana ini mungkin? Belum pernah ada rekor seperti itu di dunia bentangan surga, apalagi legenda seperti itu. Bahkan Tian Qing saat itu juga tidak mampu mematahkan belenggu dengan penambahan kristal aturan. Terlebih lagi, kata-kata Ye Yuan sebelumnya sangat menggemparkan. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dunia bentangan surga adalah sebuah sangkar raksasa. Apa maksud kata-katamu? Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam merasa napasnya menjadi agak tidak teratur.
Ye Yuan dipenuhi dengan emosi yang berubah-ubah saat dia berkata, kamu tahu, aku membalas dendam jika ada dendam. Aku dan ras dewa seharusnya tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama. Lalu mengapa aku mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka memasuki dunia surga? Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam terkejut dan berkata, ya, aku juga sangat penasaran. Ini bukan gayamu. Permusuhan antara Ye Yuan dan ras dewa bisa dikatakan telah berlangsung selama 10 miliar tahun. Jika dia benar-benar memikirkannya, ke-18 leluhur semuanya adalah muridnya. 18 orang ini, semuanya terjatuh. Apalagi ras dewa menculik Yue Mengli secara paksa, membuat pasangan kekasih itu tidak bisa menerima satu sama lain meski sudah bertemu. Dengan kepribadian Ye Yuan, dia seharusnya bisa menekan ras dewa dengan kuat di dunia jurang. Tapi dia tidak melakukannya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, waktu itu aku melakukan perjalanan ke ras dewa. Baru pada saat itulah aku mengetahui bahwa mereka juga sekelompok orang yang menyedihkan. Mungkin semua yang mereka lakukan bertentangan dengan keinginan mereka sendiri. Mata Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam mengerut dan dia berkata, kamu, apa yang kamu temukan? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum mendapatkan petunjuk saat ini. Tapi aku merasa segala sesuatu di dunia bentangan surga sepertinya telah dimanipulasi. Leluhur Dao, ras dewa, ras manusia, semua orang dan segalanya, semuanya tampak seperti dimanipulasi oleh suatu entitas secara rahasia. Dan kita hidup, berjuang, jatuh ke dalam samsara berulang kali sesuai dengan aturan ini. Badai yang mengamuk muncul di hati Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam. Perkataan Ye Yuan benar-benar merusak pemahamannya terhadap dunia ini. Selama ini, keyakinan hidupnya adalah untuk menjaga dunia surga dan tidak membiarkan ras dewa memperbudak kembali umat manusia. Tapi kata-kata Ye Yuan membuatnya berpikir keras. Siapa yang mengabaikan dunia? Siapa yang menentukan nasib mereka? Mereka hanyalah sekelompok anak babi yang dipelihara di kandang. Tetapi siapa yang mengendalikan semua ini? Kata Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam dengan agak bingung. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi menurutku itu pasti ada hubungannya dengan patung totem ras dewa. Mungkin pada hari ketika aku menghancurkan patung-patung itu, akan ada jawabannya. Tapi, tidak peduli siapa yang mengendalikan kita terlalu remeh di hadapannya. Oleh karena itu, aku membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam bergumam, kekuatan yang lebih besar lagi, mungkinkah, leluhur Dao belum cukup? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan yang mampu mengendalikan dunia surga, dapatkah kamu bayangkan betapa kuatnya itu? Kulit Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam menjadi pucat pasi, dan dia berkata, ini, apakah misteri ini benar-benar perlu diungkap? Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam takut. Kekuatan yang mampu mengendalikan dunia sungguh terlalu menakutkan. Oleh karena itu, dia lebih memilih untuk tidak pergi dan membuka tutup ini. Karena mengungkapnya berarti menghadapinya. Sama seperti manusia di dunia kecilnya, tidak peduli batasan apa yang mereka kembangkan, mustahil juga untuk mengalahkannya. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan keberadaan seperti itu? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku harus melakukan hal ini. Karena jika aku tidak melakukannya, aku tidak akan bisa menyelamatkan Li Er. Santai, terlepas dari siapa dia akan dihadapi olehku. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam tersenyum pahit dan berkata, lalu, apa yang akan kamu gunakan untuk menghadapinya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, mungkin aku benar-benar bisa mematahkan belenggu itu. Seluruh tubuh Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam bergetar dan dia berkata dengan khawatir, apakah ini benar? Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku merasa ranah kultivasiku belum mencapai akhir. Hanya saja, untuk saat ini, aku belum menemukan cara untuk menerobosnya. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam terlihat heran dan dia berkata, bagaimana ini mungkin? Kutukan Deva kelima adalah akhirnya. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Ye Yuan berkata, sebenarnya, Lin Chaotian menebak setengahnya dengan benar. Aku memang menjadi kuat karena gunung bentangan surga kecil. Hanya saja kepercayaan terbesarku bukanlah gunung bentangan surga kecil, namun seperangkat metode kultivasi yang aku pahami dari gunung bentangan surga kecil. Rangkaian metode kultivasi inilah yang menjadikan aku seperti sekarang ini. Namun sayangnya, dunia kecilmu telah ditetapkan, dan kamu tidak dapat lagi mengembangkan rangkaian metode kultivasi ini lagi. Mata Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam mengerut dan dia berkata,
metode kultivasi yang mampu mematahkan belenggu. Mungkinkah kultivasi kita salah? Ye Yuan mengangguk dan berkata, dunia kecilku tidak terbuka sendiri, tapi berevolusi dan terbentuk secara alami. Saat kalian semua berkultivasi ke alam Deva, dunia kecil telah mencapai bentuk akhir. Tapi dunia kecilku belum sepenuhnya terbentuk. Ini juga mengapa aku tidak perlu melewati kesengsaraan kutukan Deva. Gelombang mengerikan terjadi di hati Kaisar Surgawi rahasia mendalam. Dampak kata-kata Ye Yuan terhadap dirinya terlalu kuat. Dunia kecil Ye Yuan sebenarnya belum terbentuk. Metode kultivasi semua orang di dunia bentangan surga sebenarnya salah. Yang lebih menakutkan lagi adalah Ye Yuan benar-benar keluar dari jalan miliknya. Bakat ini membuat orang tidak bisa berkata-kata. Yang lainnya menggunakan 1 dalam 1.000.000 untuk menggambarkan bakat. Tapi Ye Yuan adalah satu-satunya di dunia surga. Di antara triliunan makhluk hidup, dialah satu-satunya. Setelah sekian lama, Kaisar Surgawi rahasia mendalam menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, tidak heran. Tidak heran bagaimanapun Kaisar ini meramalkannya, aku juga tidak bisa melihat takdirmu. Takdirmu telah melompat keluar dari Dao Surgawi. Bagaimana bisa hal itu menjadi sesuatu yang bisa ditiru oleh manusia fana? Betapapun anak yang tidak bisa ditebak, apapun pembicaraan tentang takdir, itu tidak ada bagimu. Kedua orang itu sedang mengobrol ketika Jian Yunxin datang. Tuan Santo Biru Langit, ayah, ada seniman bela diri Deva Kutukan keempat bernama Zhang Zhen, yang mengatakan bahwa dia memiliki masalah mendesak untuk menemui Tuan Santo Biru Langit, kata Jian Yunxin. Ye Yuan berkata, apakah dia mengatakan sesuatu? Jian Yunxin menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak mengatakan apapun. Dia mengatakan bahwa masalah ini sangat penting dan harus dilihat langsung oleh Anda. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, biarkan dia masuk. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru tua masuk di bawah pimpinan Jian Yunxin. Saat kedatangannya melihat Ye Yuan, dia berlutut dan berkata, yang rendahan ini Zhang Zhen memberi hormat kepada Tuan Santo Biru Langit dan Tuan Rahasia Mendalam. Ye Yuan mengangguk dan berkata, bangun. Apa yang kamu cari untukku? Zhang Zhen mengambil batu yang tampak sangat aneh. Tapi saat batu ini muncul, aura Dao besar segera memenuhi aula besar. Murid Kaisar Surgawi rahasia mendalam mengerut dan dia berkata, token bentangan surga. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bagurwe ini adalah token bentangan surga. Kaisar Surgawi rahasia mendalam mengangguk dan berkata, aura ini tidak mungkin salah. Zhang Zhen berkata, orang rendahan ini datang ke sini untuk menawarkan token bentangan surga kepada Tuan Santo Biru Langit. Ye Yuan berkata dengan heran, harta karun yang luar biasa, kamu benar-benar ingin menawarkannya kepadaku. Zhang Zhen mengangguk dan berkata, betul. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Zhang Zhen berkata, sejujurnya, orang rendahan ini adalah bawahan leluhur Dao kehidupan. Token bentangan surga ini juga direnggut dari tangan banyak pusat kekuatan di bawah perintahnya. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia menjadi semakin penasaran. Bawahan Lin Chaotian sebenarnya memberikan token bentangan surga kepadanya. Hanya untuk melihat Zhang Zhen melanjutkan, tetapi orang rendahan ini tidak ingin bekerja untuk pria tak tahu malu itu lagi. Tuan Santo Biru Langit memahami dan bersimpati dengan seniman bela diri generasi saya, memberikan kontribusi yang tinggi hingga mengejutkan dunia. Orang rendahan ini sangat mengagumi Tuan Santo Biru Langit. Oleh karena itu, orang rendahan ini bersedia menawarkan token ini kepada Yang Mulia. Terlebih lagi, sejujurnya, yang rendahan ini masih memiliki token bentangan surga lain di tanganku. Saya harap saya bisa mendapatkan perlindungan Tuan Santo Biru Langit dan membawa saya ke gunung bentangan surga. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia langsung mengerti. Perjuangan Dao leluhur kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka semua, seniman bela diri alam Deva ini, hanya bisa menjadi pengikut berbagai leluhur Dao yang agung. Kalau tidak akan ada kesempatan untuk masuk. Oleh karena itu, siapapun yang memperoleh token bentangan surga, mereka mungkin harus memilih untuk bergabung dengan sebuah faksi. Di sisi 9 leluhur Dao yang agung, reputasi mereka sudah memburuk. Bahkan bawahannya sendiri sebenarnya tidak mau mengikuti mereka lagi. Zhang Zhen ini sebenarnya ingin mencari perlindungannya. Ketika Kaisar Surgawi rahasia mendalam mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, hahaha, sikap publik. Nama Tuan Santo Biru Langit sebagai Saint sudah berkuasa di dunia surga. Aku rasa Zhang Zhen hanyalah permulaan. Di masa depan,
Aku khawatir akan ada lebih banyak seniman bela diri yang datang ke sini untuk mencari perlindunganmu. Zhang Zhen melanjutkan, ya. Tuan Santo Biru Langit memiliki prestise yang sangat tinggi di mata seniman bela diri generasi saya. Siapapun yang menyebut Tuan Santo Biru Langit pasti akan mengacungkan jempolnya. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ia juga tidak menyangka hal seperti itu benar-benar terjadi. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pergi, aku tidak bisa melindungimu. Zhang Zhen terkejut dan ekspresinya segera berubah drastis dan dia berkata, Yang Mulia, mengapa demikian? Mungkinkah, Yang Mulia meremehkan saya karena latar belakang saya? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan latar belakangmu. Hanya saja ketika saya memasuki Gunung Bentangan Surga, saya tidak akan ambil bagian dalam perjuangan untuk leluhur Dao. Secara alami aku tidak akan bisa melindungimu. Zhang Zhen membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, ya Yang Mulia sebenarnya tidak ingin bersaing untuk menjadi leluhur Dao. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku akan memasuki Gunung Bentangan Surga, tapi itu hanya untuk mendapatkan air mata kehidupan, aku tidak tertarik dengan posisi Dao leluhur. Zhang Zhen benar-benar terdiam. Saat ini, seluruh dunia Bentangan Surga tergila-gila pada posisi leluhur Dao. Di luar, darah sudah mengalir seperti sungai untuk satu token Bentangan Surga. Tapi jagoan besar ini benar-benar mengangkat hidungnya pada posisi Dao leluhur. Dia memikirkannya dan berkata, Yang Mulia, terimalah token Bentangan Surga ini. Saya hanya meminta Yang Mulia untuk membawa saya ke Gunung Bentangan Surga. Setelah memasuki Gunung Bentangan Surga, orang rendahan ini secara alami akan pergi dan mencari peluang keberuntungan sendiri. Apa pendapat Yang Mulia? Ye Yuan baru saja berpikir untuk membuka mulutnya untuk menolak ketika Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam berkata, Tuan Santo Biru Langit, jika kamu menolak, mereka hanya dapat memilih 9 leluhur Dao yang agung. Dengan karakter buruk orang-orang ini, mereka pasti hanya akan memanfaatkan orang-orang ini, aku khawatir pada akhirnya, mereka tidak akan bisa menghindari akibat akhir dari kematian. Saat ini, selain kamu, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Selain itu, kamu pasti tidak akan membiarkan beberapa orang itu pergi. Harus ada seseorang yang menggantikannya agar kamu bisa bergerak. Bukankah begitu? Kursi di bawah leluhur petir hancur menjadi debu. Dia memiliki pandangan yang suram. Terlihat betapa marahnya dia saat ini. Sekelompok hewan ini, leluhur ini memperlakukan mereka dengan baik. Mengapa mereka mengkhianati leluhur ini? Leluhur petir berkata dengan marah. Di bawah, Pang Zhen berdiri dengan bangga dan berkata dengan acuh tak acuh, leluhur, ini adalah sentimen publik. Hal-hal yang telah kalian semua lakukan telah membuat dingin hati para seniman bela diri di bawah langit. Mengapa mereka harus berdiri di sisimu? Tatapan leluhur petir berubah tajam dan dia berkata dengan marah, diam, anak tidak berbakti. Apakah kamu berencana untuk pergi ke sisinya juga? Ya, Pang Zhen berkata tanpa ragu-ragu. Tekanan mengerikan segera meletus. Telapak tangan leluhur petir sudah menempel di atas kepala Pang Zhen. Sedikit lagi dan itu bisa merenggut nyawanya. Namun ekspresi Pang Zhen tidak berubah, dan jantungnya tidak berdebar kencang. Dia menatap lurus ke arah leluhur petir begitu saja. Seolah dia sama sekali tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Leluhur petir terlihat sangat marah. Tapi dia tidak bisa menekan telapak tangan ini bagaimanapun caranya. Enyahlah. Pergilah untuk leluhur ini. Di masa depan, kamu bukan lagi anggota keluarga Pangku. Leluhur petir berkata dengan raungan marah. Pang Zhen berlutut dan melakukan 3 kowtow ke arah leluhur petir, dan berkata, tidak peduli apakah leluhur mengakuinya atau tidak, aku adalah anggota keluarga Pang. Selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Adegan serupa terjadi pada berbagai leluhur Dao yang agung. 9 leluhur Dao yang agung ditinggalkan oleh teman dan sekutunya, dan menjadi benar-benar menyendiri. Kemarahan mereka bisa dibayangkan. Bahkan banyak seniman bela diri garis keturunan langsung, seperti Pang Zhen, yang membelot dari kubu mereka. Karena mereka punya pilihan yang lebih baik sekarang. Pada hari ini, di depan Gunung Bentangan Surga, 9 leluhur Dao yang agung dan 8 leluhur ras dewa hadir secara mengejutkan. Di sisi ras dewa, ada sekitar lebih dari 100 orang. Sementara di sisi 9 leluhur Dao yang agung, tempat itu tampak agak sepi. Ketika Tian Qing melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan senyumnya sambil berkata, hahaha,
leluhur Dao yang agung sebenarnya hanya memiliki beberapa orang di sisinya, itu merendahkan martabatmu. Ekspresi Lin Chaotian sangat jelek. Sambil mendengus dingin, dia berkata, hanya ada beberapa kristal aturan. Mengapa aku menginginkan begitu banyak orang? Tian Qing tiba-tiba menunjukkan ekspresi pencerahan dan dia berkata, oh, jadi begitu. Hahaha. Di tengah gelak tawa itu penuh dengan ejekan. Lin Chaotian dan yang lainnya marah sampai ekspresi mereka menjadi pucat. Saat ini, banyak titik hitam kecil muncul di cakrawala. Ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Ye Yuan tiba. Titik-titik hitam kecil itu perlahan-lahan membesar. Sekelompok besar orang mengikuti di belakang Ye Yuan. Kemungkinan ada 6 hingga 700 orang. Babi harta karun sedang tidur nyenyak di pelukan Ye Yuan. Di sampingnya, imam besar leluhur suci, Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam, dan yang lainnya hadir secara mengejutkan. Di antara yang lainnya, Deva Fifth Blade juga tidak sedikit. Hanya ada total 1080 keping token bentangan surga. Tapi pihak Ye Yuan menempati lebih dari setengah dan bahkan lebih banyak dari jumlah dua partai lainnya. Dapat dilihat betapa mengejutkannya prestise Ye Yuan. Melihat sosok familiar di belakang Ye Yuan, ekspresi beberapa leluhur Dao menjadi sangat jelek. Zhang Zhen, Wang Jin, Su Zeng, kalian luar biasa, sangat bagus. Mata Lin Chaotian ingin memuntahkan api saat dia mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, Zhang Zhen, Wang Jin, dan Su Zeng semuanya adalah jenderal di bawah Lin Chaotian yang sangat dihormati. Lin Chaotian juga tahu bahwa reputasinya sudah buruk sekarang. Jadi yang dia kirimkan adalah semua orang kepercayaannya. Tapi dia tidak menyangka bahkan bawahan terpercaya ini pun akan meninggalkannya. Orang kepercayaan yang dia kirimkan, pada akhirnya, hanya sedikit orang yang kembali. Melihat Zhang Zhen dan yang lainnya saat ini, ditambah dengan komentar mengejek Tian Qing sebelumnya, itu membuatnya sangat kesal. Merasakan tekanan kuat Lin Chaotian, ekspresi Zhang Zhen dan yang lainnya juga sedikit berubah. Bagaimanapun, akumulasi kekuatan Lin Chaotian terlalu kuat. Lin Chaotian, apa yang kalian semua lakukan, tidakkah kalian semua punya ide di dalam hati? Selama seseorang tidak bodoh, mereka tidak akan terus bekerja keras untukmu. Kata imam besar leluhur suci sambil mendengus dingin. Kekuatan aturan Lin Chaotian berkembang dan benar-benar tampak seperti dia siap untuk pertarungan. Apakah begitu? Lalu leluhur ini ingin melihat apakah dia bisa melindungi kalian semua atau tidak. Saat aura Lin Chaotian dilepaskan, tekanan mengerikan itu membuat ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Ye Yuan sangat kuat, tapi dia belum mencapai ranah kekuasaan. Selain itu, melakukan gerakan besar seperti 9 naga yang turun ke dunia mungkin tidak akan mampu menangani Lin Chaotian juga. Lin Chaotian tidak bisa membunuh Ye Yuan, tapi jika dia ingin membunuh Zhang Zhen orang-orang ini, Ye Yuan mungkin juga tidak bisa melindungi mereka. Mereka mencari perlindungan Ye Yuan tetapi tidak menyangka bahwa Lin Chaotian begitu tegas dan berencana melakukan pembunuhan besar-besaran di luar gunung bentangan surga. Di sisi lain, Tian Qing melihat pemandangan ini dengan tenang, tampak seperti sedang menonton lelucon. Gesekan internal umat manusia, dia tentu saja sangat menyambutnya. Ada juga leluhur ini. Leluhur api tertawa dingin, kekuatan aturan api juga berkembang dengan tenang. Hal yang bagus, bagaimana leluhur ini bisa melewatkannya? Leluhur Dao penghancuran juga bergabung. 9 leluhur Dao yang agung sebenarnya akan bergabung lagi. Bawahan beberapa orang ini praktis semuanya kabur. Awalnya mereka memiliki perut yang penuh dengan keluhan. Sekarang ada peluang untuk membuat Ye Yuan menderita kerugian. Tentu saja mereka senang melihat hal itu terjadi. Beberapa orang tampak seperti kucing yang memakan kenari, tampak menyudutkan Ye Yuan. Ye Yuan memasang ekspresi tenang dari awal hingga akhir. Seolah-olah beberapa orang ini tidak ada sama sekali. Tapi saat ini, Ye Yuan tiba-tiba bergerak. Hanya untuk melihat sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya semula, sudah muncul di depan api leluhur dalam sekejap mata. Ekspresi leluhur api berubah dan dia berteriak, mencari kematian. Kekuatan api yang mengerikan meletus dalam sekejap. Seluruh langit tampak terbakar merah, sangat menakutkan. Tapi Ye Yuan sebenarnya mengabaikan suhu yang mengerikan ini dan menuding api leluhur. Ye Yuan saat ini, seluruh tubuhnya tampak seperti pedang yang tajam. Pedang tajam yang bisa menembus langit dan bumi. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Chaotian dan yang lainnya berubah drastis. Aturan Dao Pedang. Dia sudah mencapai alam leluhur agung.
Lin Chaotian berteriak kaget. Ye Yuan saat ini memiliki kekuatan aturan yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Ketajaman itu menembus cakrawala, membuat orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Tian Qing yang awalnya memiliki sikap menonton pertunjukan, pupil matanya juga menyusut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan maju ke alam leluhur agung begitu cepat. Peningkatan orang ini sungguh tidak masuk akal. Saat semua orang terkejut, Ye Yuan dan api leluhur saling berhadapan. Kekuatan yang sangat menakutkan langsung menyapu. Api leluhur menyemburkan seteguk darah dengan liar, sosoknya terbang mundur. Pupil mata Tian Qing mengerut dan dia berseru, pedang yang sangat cepat dan ganas. Jari yang sombong. Jarinya mengembun tanpa melepaskannya, memadatkan pedang dao hingga ekstrim. Meledaknya pada satu titik, itu jauh lebih cemerlang daripada teknik api leluhur. Saat Ye Yuan memasuki alam leluhur agung, kekuatannya sudah jauh melampaui pedang bangga leluhur agung saat itu, mencapai alam yang tak terbayangkan. Di antara 9 leluhur dao yang agung, aku khawatir selain leluhur dao kehidupan, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Ulasan ini disampaikan ke telinga semua orang. Semua orang terkejut. Hanya satu jari yang mengalahkan api leluhur. Tingkat kekuatan ini mengejutkan semua orang, termasuk Lin Chaotian. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Lin Chaotian sambil berkata dengan dingin, kalau begitu, bergeraklah. Tapi tanggung sendiri konsekuensinya. Pernyataan yang mendominasi ini membuat semua orang terkejut. Ekspresi Lin Chaotian bahkan sangat buruk. Sungguh kehilangan muka yang sangat besar. Bocah sialan, leluhur ini ingin kamu mati. Tepat pada saat ini, raungan marah leluhur api terdengar. Kekuatan api yang bahkan lebih mengerikan dari yang baru saja tiba-tiba meletus. Ada nyala api yang mengerikan di mana-mana di langit. Jelas sekali, api leluhur sudah sangat marah. Iblis hiruk-pikuk tarian api. Mati untukku, mati, mati. Bola api meledak di sekitar Ye Yuan, mengguncang kehampaan hingga bergetar. Dalam sekejap, Ye Yuan ditelan. Ini adalah gerakan tarian iblis api. Aku mendengar bahwa langkah ini adalah langkah besar utama leluhur api. Kekuatannya sungguh menakutkan. Langkah ini dapat membakar segala sesuatu di dunia. Tuan Santo Biru Langit akan baik-baik saja kan? Ketika semua orang melihat api leluhur meledak dan melepaskan jurus pamungkasnya, masing-masing dari mereka juga sangat khawatir. Melawan dao leluhur, tidak ada seorang pun yang mudah untuk dihadapi. Apalagi jika itu adalah kartu truf utama mereka, semua itu adalah kekuatan yang bisa melenyapkan langit dan menghancurkan bumi. Saat gerakan ini dilepaskan, energi spiritual di sekitarnya dibakar hingga menjadi zona vakum. Terlihat betapa menakutkannya tindakan ini. Tapi tepat pada saat ini, tatapan Lin Chaotian berubah menjadi serius, tiba-tiba mengeluarkan mantra. Angin mata air sejauh 10.000 mil. Kekuatan atribut kayu yang kuat langsung disuntikkan ke dalam tarian iblis api. Kayu menghasilkan api. Tarian iblis api milik leluhur api tiba-tiba menjadi sangat mengamuk di bawah gerakan angin mata air sejauh 10.000 mil. Lautan api yang tak terbatas itu mulai menghitam, perlahan berubah warna menjadi hitam. Suhu dunia ini tiba-tiba naik 10 kali lipat dari sebelumnya. Kekosongan itu dibakar oleh api. Ketika api leluhur melihat adegan ini, dia tidak dapat menahan ekspresi kegembiraannya dan dia berkata sambil tertawa keras, hahaha, sialan. Lihat apakah kamu masih belum mati kali ini. Wajah semua orang berubah drastis. Tidak ada yang menyangka bahwa serangan mendadak Lin Chaotian ternyata bisa membuat gerakan serangan tarian iblis api mengalami perubahan yang begitu mengerikan. Kontrol Lin Chaotian atas aturan atribut kayu jelas telah mencapai tingkat yang transenden. Kekuatan atribut kayu yang dia suntikkan seperti katalis, membuat gerakan tarian iblis api ini mencapai titik perubahan kualitatif. Nyala api yang mengerikan ini telah lama melampaui dao leluhur sendiri. Sialan, Lin Chaotian ini benar-benar tercela. Ekspresi imam besar leluhur suci berubah saat dia berkata. Bahkan pupil mata Tian Qing mengerut, dan dia berkata dengan terkejut, aku meremehkan Lin Chaotian ini. Langkah ini sungguh mengesankan. Jika Ye Yuan memahami 3 hukum besar di bidang kekuasaan pada saat yang sama, mungkin dia bisa memblokir langkah ini. Tapi saat ini, dia mungkin penuh dengan kemungkinan yang suram. Di sampingnya, ekspresi Yue Mengli juga sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi khawatir. Namun saat ini, ada getaran di lautan api. Sesosok berlari keluar dari lautan api, langsung menerkam leluhur api. Siapakah sosok ini jika bukan Ye Yuan? Dalam radius 30 kaki di sekelilingnya,
Titik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, seperti ada banyak berlian yang menghiasi sekelilingnya, sangat indah. Tian Qing membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan ekspresi terkejut, orang ini benar-benar jenius. Dia benar-benar meletakkan aturan pedang Dao dengan kuat di domainnya, membentuk jaring pedang yang kedap api. Domain ini adalah domain pedang Dao miliknya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk melindungi aturan api di luar. Kecepatan Ye Yuan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan leluhur api. Dia saat ini sedang bersemangat sendiri, berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Tapi dalam sekejap, Ye Yuan muncul di hadapannya tanpa cedera, membuatnya melompat ketakutan. Kalau begitu, sudah terlambat untuk berpikir untuk melarikan diri. Wilayah pedang Dao milik Ye Yuan tiba-tiba membesar dan langsung menutupi leluhur api di dalamnya. Semesta. Ye Yuan mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya tanpa emosi sedikitpun. Sementara bintang-bintang di sekelilingnya yang memenuhi langit tiba-tiba bermekaran. Pupil leluhur api menyempit. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Kekuatan domain di tubuhnya berkembang. Kekuatan api yang mengerikan berusaha untuk memaksa domain pedang Dao milik Ye Yuan keluar. Hanya saja bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu sepertinya adalah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini menjadi wilayah kekuasaan mutlak Ye Yuan. Niat pedang satu demi satu itu menembus wilayah leluhur api, mengiris tubuh fisiknya. Jeritan menyedihkan keluar dari dalam domain pedang Dao, sangat melengking dan menyedihkan. Setiap suara seakan menangis di hati setiap orang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut, pikiran mereka menjadi stagnan. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, jeritan menyedihkan itu perlahan berhenti. Ye Yuan menyingkirkan, alam semesta. Sesosok jatuh dengan lemah. Tubuh leluhur api jatuh ke tanah, bergerak-gerak tanpa henti. Tubuhnya seperti digerigi gergaji, luka pedang di mana-mana. Auranya sudah sangat lemah, hanya satu nafas terakhir yang tersisa. His. Di sekeliling, terdengar serangkaian suara udara dingin yang dihisap. Pemandangan seperti ini benar-benar menggetarkan jiwa. Seorang leluhur Dao sebenarnya dipukuli sampai dia kehilangan bentuk manusia. Sudah berapa lama hal seperti ini tidak terjadi sebelumnya. Bahkan Tian Qing juga merasa napasnya menjadi agak tidak teratur. Mengalahkan Dao leluhur dengan begitu rapi dan bersih, bahkan dia tidak bisa melakukannya juga. Alam semesta kan? Di dalam domain tersebut, aku adalah alam semesta. Langkah yang bagus, semesta. Alam semesta yang sangat mendominasi. Domain pedang Dao ini hanyalah domain absolut. Masuk ke dalam, seseorang pasti akan mati tanpa keraguan. Tian Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Dia benar-benar terkejut dengan gerakan Ye Yuan ini. Ye Yuan baru saja melangkah ke ranah kekuasaan. Namun penerapan aturan pedang Dao sudah mencapai ranah transenden. Gerakan ini sepertinya hanya merupakan domain pedang Dao. Namun dengan pengetahuan dan pengalaman Tian Qing, bagaimana mungkin bisa seperti itu? Jurus, alam semesta, ini merupakan perpaduan sempurna antara kekuatan dunia dan kekuatan hukum Ye Yuan. Ini juga berarti bahwa Ye Yuan melepaskan kekuatan aturan pedang Dao secara ekstrim dengan kanon kekacauan bentangan surga. Dalam wilayah ini, kekuatan ofensif Ye Yuan praktis tidak memiliki batas atas. Aturan pedang Dao yang tak ada habisnya seperti lautan pedang yang tak ada habisnya, hanya menyerah setelah semua kekuatanmu habis. Tuan Tian Qing, ini hanyalah domain pedang Dao. Apakah ini benar-benar hebat? Kata Tianxing dengan penolakan untuk menyerah. Tian Qing meliriknya dan berkata, bahkan jika leluhur ini terjebak di dalam, kemungkinan besar aku akan kehilangan lapisan kulit jika aku ingin melarikan diri juga. Kekuatannya tidak terletak pada aturan pedang Dao, tetapi penerapan aturan pedang Dao, serta kekuatan dunianya yang kuat. Jika dugaanku benar, kekuatan dunia Ye Yuan kemungkinan 10 kali lebih besar dari seniman bela diri biasa. Itu berada pada level yang sangat berbeda. Ketika umat ras dewa mendengar hal itu, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa penilaian leluhur Tian Qing terhadap Ye Yuan akan begitu tinggi. Kalau begitu, itu sama saja dengan mengakui bahwa Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk mengancam leluhur Tian Qing. Ini sungguh tidak terbayangkan oleh mereka. Ye Yuan masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Lin Chaotian sambil berkata dengan dingin, sekarang, apakah kamu masih ingin melihat apakah aku bisa melindungi mereka atau tidak? Lin Chaotian membuka mulutnya lebar-lebar, secara naluriah ingin membantah. Namun kata-kata itu sampai ke ujung lidahnya dan ditelan kembali.
Kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan sudah mencapai puncak kesempurnaan. Ye Yuan yang telah mencapai tingkatan kekuasaan, meskipun itu hanya aturan pedang, dia juga sudah berada pada level berdiri bahu-membahu dengannya. Anggaplah dirimu kejam. Bocah, mari kita menjauhi kepentingan satu sama lain. Lin Chaotian mengertakkan gigi dan berkata, sangat kuat. Dua orang leluhur api dan leluhur dao kehidupan bergabung dan bahkan tidak mampu menjebaknya. Menghancurkan api leluhur dengan satu gerakan. Tuan Santo Biru Langit saat ini benar-benar layak menyandang gelar ini. Ya, Tuan Santo Biru Langit yang menguatkan daunnya adalah berkah dari seniman bela diri generasi kita. Setelah keterkejutan itu, semua orang sangat bersemangat. Leluhur dao kehidupan telah menyerah. Pencegahan itu bersifat timbal balik. Kekuatan Ye Yuan jelas sudah bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Dia sudah lama berharap akan ada hari ini. Hanya saja dia tidak menyangka akan tiba secepat itu. Beberapa saat yang lalu, Ye Yuan memiliki gelar Santo Biru Langit tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menandinginya. Tapi sekarang, dengan Ye Yuan mengalahkan leluhur api dalam satu gerakan, hampir setara dengan leluhur dao kehidupan, dia sudah benar-benar layak menyandang gelar Santo Biru Langit. Dialah Santo Biru Langit yang menciptakan legenda abadi. Namun, saat ini, perubahan mengejutkan terjadi lagi. Hawa dingin yang menusuk hingga angin kencang menyapu. Itu hanya untuk mendengar ledakan. Tempat di mana leluhur api runtuh langsung berubah menjadi ketiadaan. Leluhur api yang tinggi dan perkasa benar-benar musnah. Semua orang sangat terkejut, membuka mulut lebar-lebar, wajah tidak percaya. Orang lemah tidak punya kualifikasi untuk hidup. Daripada hidup dalam kesakitan, lebih baik biarkan leluhur ini mengirimmu pergi, kata Tian Qing sambil tertawa samar. Pukulan tadi diluncurkan oleh Tian Qing. Roh leluhur dao api yang tidak terkendali selama beberapa waktu sebenarnya binasa di depan gunung bentangan surga. Saat ini, saat Ye Yuan menimbulkan luka parah pada leluhur api, semua orang kagum dengan kekuatan Ye Yuan. Namun dampak kematian leluhur api terhadap semua orang terlalu kuat. Semua orang menyadari bahwa era para pahlawan yang bersaing untuk mendapatkan supremasi telah tiba. Di era ini, dao leluhur memiliki kemungkinan mati juga. Ye Yuan menatap Tian Qing sekilas, masih sangat tenang. Dia tidak mengungkapkan terlalu banyak. Leluhur api adalah antek nomor satu Lin Chaotian. Jika dia mati, maka dia mati. Ye Yuan tidak punya banyak simpati. Kekuatannya baru-baru ini semakin meningkat. Ketergantungannya pada 9 leluhur dao yang agung tidak lagi kuat. Selain itu, segera, leluhur dao baru akan lahir juga. Apakah leluhur api mati atau tidak, itu tidak penting. Namun bagi Lin Chaotian dan 7 leluhur dao lainnya, kematian leluhur api jelas telah menyentuh saraf mereka yang paling sensitif. Lin Chaotian langsung meledak. Ye Yuan, kamu berkolusi dengan ras dewa dan membunuh dao leluhur ras manusiaku. Apa niatmu? Lin Chaotian berteriak dengan marah. Ye Yuan memandang Lin Chaotian seperti melihat orang bodoh dan berkata dengan dingin, Tian Qing membunuh orang, tapi kamu tidak berani meneriakinya. Jadi kamu berteriak padaku. Masalah ini muncul karena kamu. Sekarang, leluhur api telah terbunuh, tetapi kamu menyalahkanku. Apakah kamu tidak lagi memiliki rasa malu? Ye Yuan baru saja tiba dan Lin Chaotian serta leluhur api seperti orang gila, ingin mengincarnya. Dia hanya dipaksa untuk melawan. Sekarang, Lin Chaotian memasang muatan besar lainnya di kepalanya. Benar-benar menggelikan. Mata Lin Chaotian ingin meludahkan api dan dia berkata dengan marah, Nak, tunggu aku. Kita akan menunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya di gunung bentangan surga. Selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Tiba-tiba, gunung bentangan surga mengeluarkan gelombang yang kuat. Sebuah pintu cahaya besar muncul perlahan. Gunung bentangan surga terbuka. Pupil Lin Chaotian mengerut dan dia berkata, pergi. Hanya untuk melihat sosoknya bergerak, dan dia sudah sampai di depan pintu cahaya. Lin Chaotian memegang token bentangan surga di tangannya dan berjalan ke pintu cahaya terlebih dahulu. Jelas sekali, dia sudah terlalu tidak sabar untuk menunggu. 7 leluhur dao yang agung juga mengikuti dari belakang, memasuki gunung bentangan surga. Tian Qing menatap Ye Yuan sekilas dan berkata sambil tersenyum, kamu meluangkan waktumu sendiri, apakah kamu tidak takut mereka akan merebut posisi dao leluhur? Ye Yuan berkata dengan dingin, aku tidak tertarik dengan posisi dao leluhur. Ekspresi Tian Qing tercekat dan dia berkata dengan cemberut, tidak tertarik. Hahaha, menarik.
Tahukah kamu tingkat seperti apa yang akan dicapai kekuatan leluhur ini ketika aku mencapai posisi Dao leluhur? Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, hukum ruang dan hukum formasi Daoku juga hampir mencapai ranah kekuasaan. Tian Qing hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia awalnya ingin mengejek Ye Yuan tetapi dicekik sampai mati oleh Ye Yuan. Kamu, orang ini, sama sekali tidak manis. Ayo pergi. Tian Qing mendengus dingin dan memasuki gunung bentangan surga. Setelah menunggu ras dewa memasuki gunung bentangan surga, Ye Yuan berkata dengan dingin, setelah memasuki gunung bentangan surga, semua orang mengandalkan peluang keberuntunganmu sendiri. Aku akan mengatakannya lagi, siapapun yang membantuku menemukan air mata kehidupan, aku akan membantunya naik ke posisi Dao leluhur. Ratusan pusat kekuatan Deva disegarkan dan berkata serempak, ya, Tuan Santo Biru Langit. Awalnya, Ye Yuan tidak ingin terlibat dalam perjuangan untuk Dao leluhur. Namun kemudian, dia masih mengindahkan saran Kaisar Surgawi rahasia mendalam. Setidaknya, jika ada lebih banyak orang, peluang menemukan air mata kehidupan lebih besar. Sedangkan sisanya, dia tidak peduli. Sesampainya di depan gerbang cahaya, Ye Yuan berhenti dan tidak bergerak maju, suasana hatinya sedikit berfluktuasi. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, dia akhirnya mendekati langkah ini. Menahan emosinya, Ye Yuan melangkah ke pintu yang terang. Di depan matanya ada bola kabut kelabu. Di atas kekosongan, ada kilatan petir biru. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Bukankah pemandangan ini persis seperti yang ada di dalam kabut? Ada apa, Ye Yuan? Imam besar leluhur suci datang setelahnya. Melihat keadaan Ye Yuan yang tidak normal, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan berkata, Dao Samsara Surgawi, kabut alam membanjiri gunung bentangan surga. Menurutku, seharusnya peraturannya dirombak. Melihatnya seperti ini, setiap zaman akan sedikit berbeda. Imam besar leluhur suci berkata dengan terkejut, apakah ini alam kabut? Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku pernah memasuki alam kabut sebelumnya dan melihat pemandangan ini. Imam besar leluhur suci melirik Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Orang ini benar-benar aneh. Plus, Imam besar leluhur suci merasakan sedikit kabut di alam. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis dan dia berkata, sial, ada kekuatan Dao besar yang menekan di tempat ini. Kita tidak bisa terbang di udara atau terbang melalui kehampaan, kita hanya bisa berjalan maju dengan berjalan kaki. Tempat ini adalah sangkar yang sangat besar. Ye Yuan terkejut dan berkata, benarkah? Selesai berbicara, sosoknya melintas, muncul beberapa puluh kaki jauhnya. Kemudian, dia menendang kakinya dan terbang ke udara. Setelah itu, sambaran petir biru menyambar. Dia meraihnya dengan santai dan benar-benar meraih sambaran petir di tangannya. Babi harta karun di pelukan Ye Yuan tiba-tiba mengendus hidungnya dan menelan petir dalam satu gigitan. Kemudian, dia tidur lagi dengan perasaan puas. Imam besar leluhur suci membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi seperti dia melihat hantu. Kedua orang ini bukanlah manusia. Ketika Kaisar Surgawi rahasia mendalam dan orang lain yang baru saja masuk melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkejut hingga tidak dapat berkata-kata. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Mungkinkah kamu sebenarnya tidak ditekan oleh kekuatan Dao besar? Imam besar leluhur suci berkata dengan terkejut. Tuan Santo Biru Langit terlalu luar biasa. Dia benar-benar bisa terbang di gunung bentangan surga. Raksasa, benar-benar mengerikan. Mampu berteleportasi, bisa terbang, itu hanya berada pada posisi yang tidak terkalahkan. Memang benar, kami mengikuti Tuan Santo Biru Langit. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua sangat terkejut. Saat mereka masuk, mereka ditekan oleh kekuatan Dao besar, dan sepenuhnya menjadi manusia fana. Siapa yang menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak terpengaruh sedikit pun? Ye Yuan tersenyum dan berkata, dunia kecilku sedikit istimewa. Kekuatan Dao besar ini tidak bisa menekanku. Imam besar leluhur suci tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, pantas saja kamu meremehkan Dao leluhur. Di tengah kabut kelabu, di banyak jalan sempit dan berkelok-kelok, ratusan pusat kekuatan Deva semuanya telah memasuki gunung bentangan surga. Kaisar Surgawi rahasia mendalam jelas tidak asing dengan tempat ini dan berkata, jalan sempit dan berliku ini semuanya mengarah lebih dari 1 juta mil. Setiap jalan kecil, kalian akan menemukan berbagai peluang keberuntungan yang berbeda. Namun lebih jauh lagi, jalur kecil ini akan bergabung secara acak, dan akhirnya mengarah ke 9 pintu keluar.
Pada saat itu, kalian semua akan bertemu dengan seniman bela diri lainnya. Pembunuhan juga akan dimulai pada saat itu. Nafas banyak pusat kekuatan juga menjadi lebih cepat. Melangkah ke jalan ini, mereka akan menjadi lawan. Untuk menjadi dao leluhur, pertarungan terakhir akan sangat tragis. Tidak ada teman dalam perjalanan menjadi dao leluhur. Semuanya demi mendapatkan kristal aturan. Sekarang, kalian masing-masing memilih jalan dan berangkat. Kata Kaisar Surgawi rahasia mendalam. Saat suaranya memudar, 6 hingga 700 pusat kekuatan bergegas pergi satu demi satu. Ye Yuan melihat Kaisar Surgawi rahasia mendalam, Imam Besar Leluhur Suci, serta Pang Zhen, Wan Zhen, dan yang lainnya, dan berkata, apakah kalian semua bersamaku, atau berangkat sendiri? Dao Samsara Surgawi, akan ada berbagai macam peluang keberuntungan di jalan ini, seperti air mata kehidupan. Sebelumnya, air mata kehidupan belum pernah muncul. Tapi di bawah Dao Samsara Surgawi, itu pasti akan muncul. Oleh karena itu, itulah sebabnya Ye Yuan datang ke Gunung Bentangan Surga. Yang mulia, kami ingin mencobanya sendiri. Pang Zhen dan Wan Zhen berkata serempak. Ye Yuan tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu pergilah. Keduanya sangat gembira dan masing-masing memilih jalan kecil. Adapun Kaisar Surgawi rahasia mendalam dan Imam Besar Leluhur Suci, kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Mereka secara alami harus secara pribadi mengatasi Gunung Bentangan Surga. Bagi mereka, mengikuti Ye Yuan secara alami dapat menjamin keselamatan mereka. Tapi tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk selalu berada di sisinya untuk melindungi mereka. Kadang-kadang, orang harus menghadapi sendiri segala sesuatunya. Terlebih lagi, berjalan bersama Ye Yuan sama saja dengan tidak bisa mendapatkan peluang keberuntungan milik mereka sendiri. Setelah semua orang pergi, Ye Yuan membawa babi harta karun dan juga menginjakan kaki di jalan sempit dan berkelok-kelok. Ye Yuan berjalan dengan sangat hati-hati, memperhatikan dengan sangat cermat, tidak mau melewatkan satu detail pun. Ye Yuan belum pernah melihat air mata kehidupan sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya juga belum pernah melihatnya. Hanya 9 leluhur Dao yang agung yang pernah melihat air mata kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, Ye Yuan lebih memilih memperlambat daripada melewatkannya. Tiba-tiba, bayangan abu-abu satu demi satu berlari keluar dari kabut, langsung menuju Ye Yuan. Masing-masing bayangan abu-abu ini sangat kuat, sebanding dengan pusat kekuatan Deva keempat atau Deva kelima. Jika ada peluang, tentu saja ada bahaya. Di Gunung Bentangan Surga ini, selain petir biru yang selalu ada juga bahaya lain yang mengintai. Misalnya saja roh abu-abu ini. Nama mereka disebut roh abu-abu, makhluk unik di Gunung Bentangan Surga selama periode Dao Samsara Surgawi. Roh abu-abu ini sangat kuat, yang terlemah juga Deva pertama atau Deva kedua. Bagi tokoh dikdaya yang memasuki Gunung Bentangan Surga, hal itu tentu saja sangat berbahaya. Namun saat ini, kekuatan roh abu-abu yang melesat keluar ini bukan hanya Deva pertama atau Deva kedua. Di antara mereka, yang terlemah adalah Deva kutukan keempat juga. Terlebih lagi, itu adalah kelompok besar. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, aku baru saja mulai, kenapa aku bertemu begitu banyak roh abu-abu? Sepertinya, ada yang tidak beres. Tepat pada saat ini, babi harta karun di pelukan Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Roh abu-abu yang awalnya mencoba menyerang Ye Yuan sebenarnya gemetar di udara, tiba-tiba berhenti. Babi harta karun langsung terbang keluar dari pelukan Ye Yuan dengan suara mendesing. Lalu dia menelan roh abu-abu dalam satu suap. Masing-masing roh abu-abu itu gemetar hebat, melarikan diri dengan panik ke dalam kabut abu-abu. Babi harta karun jelas telah menemukan kelesatannya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Itu hanya untuk melihatnya bersuara lagi, bersembunyi di dalam kabut. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawanya. Babi harta karun ini benar-benar menjadi semakin rakus. Ye Yuan bisa merasakan bahwa meskipun roh abu-abu ini memiliki kecerdasan, mereka adalah badan energi yang sangat murni. Itu benar-benar tonik yang bagus untuk babi harta karun. Dan kekuatan babi harta karun sangat menakutkan, hampir setara dengan gabungan kekuatan dua leluhur Dao yang hebat. Sebenarnya tidak banyak keberadaan yang mampu melukainya dalam kabut ini. Oleh karena itu, dia juga merasa sangat nyaman. Petik 2. Di dalam kabut, auman marah babi harta karun datang dari waktu ke waktu, dari jarak dan arah yang berbeda-beda. Jelas sekali, dia sedang memburu roh-roh abu-abu itu dengan gila-gilaan.
Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Raungan dalam kabut menjadi semakin tipis. Tiba-tiba, bayangan merah muda menyerbu ke pelukan Ye Yuan. Dia masih memegang bola putih di mulutnya. Babi harta karun bersendawa puas dan bola putih juga jatuh di telapak tangan Ye Yuan. Lalu dia pergi tidur sendiri. Jelas sekali, dia makan sampai kenyang. Tapi kelopak mata Ye Yuan bergerak-gerak liar. Hal ini, itu bukan suatu kebetulan kan? Ye Yuan melihat bola putih di tangannya dan tidak bisa menahan senyum pahit saat dia berkata. Aturan atribut air yang sangat kuat terpancar dari bola putih. Itu benar, justru itulah kekuatan kekuasaan. Kekuatan kekuasaan ini melonjak seperti bulan terang di malam yang gelap, tidak mampu bersembunyi sama sekali. Meskipun Ye Yuan bodoh, dia juga bisa menebak apa ini. Kristal aturan. Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia baru saja keluar dari gerbang dan sudah menemukan kristal aturan yang dirindukan semua orang bahkan dalam mimpi mereka. Dilihat dari kekuatan aturan yang berasal dari kristal aturan, itu seharusnya adalah kristal sumber air. Dia melihat kristal sumber air di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Sengaja menanam bunga namun tidak mekar. Tanpa sengaja menanam pohon willow dan pohon willow menjadi peneduh. Dia awalnya tidak tertarik pada posisi dao leluhur, tetapi dia menemukan kristal aturan tepat setelah dia meninggalkan rumah. Bagaimana orang bisa memahami hal semacam ini? Kristal aturan bisa muncul di setiap sudut gunung bentangan surga. Namun menemukannya di lokasi ini sangatlah jarang. Bahkan leluhur Dao Cahaya saat itu juga hanya menemukannya di atas 10.000 mil. Tapi Ye Yuan yang baru saja masuk, jaraknya kurang dari 1 mil. Keberuntungan ini sungguh menantang surga. Babi harta karun juga mengesankan. Memasuki kabut abu-abu dan berkeliaran dengan santai, dia kembali dengan kristal aturan di mulutnya. Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Dia melihat ke arah babi harta karun dan berkata, "Kamu, orang ini, jika kamu membawakanku air mata kehidupan kembali, betapa hebatnya itu." Babi harta karun sepertinya merasakan sesuatu di dalam hatinya dan membuka matanya yang mengantuk dan menatap Ye Yuan dengan pandangan menghina. Postur tubuh tidak dilakukan seperti yang kamu lakukan. Babi harta karun tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas. Betapa besarnya nilai kristal aturan, dia secara alami tahu. Ye Yuan tersenyum pahit. Siapa yang bisa memahami rasa sakitnya? Namun, dia juga tidak sombong. Bagaimanapun, itu adalah kedudukan Dao leluhur. Sejak dia mendapatkannya, tentu saja tidak mungkin untuk membuangnya. Dia menyingkirkan kristal sumber air. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak mampu menekan kekuatan aturan kristal sumber air. Saat dia membawa benda ini, rasanya seperti membawa mercusuar. Di mercusuar, bahkan ada tanda yang menyatakan ada di sini. Ye Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata lagi dan menggerutu. Tidak heran dalam perjuangan terakhir untuk Dao leluhur, dari beberapa pembangkit tenaga ras manusia yang tersisa, kelompok besar lainnya meninggal. Bagaimana benda ini bisa menjadi kristal aturan? Itu hanyalah kristal yang mempercepat kematian. Tidak peduli siapa orangnya, setelah mendapatkan benda ini, mereka pasti akan dikepung oleh semua orang. Daya tarik posisi Dao leluhur terlalu kuat, tidak ada yang bisa menolaknya. Oleh karena itu, ini hanyalah jimat yang mempercepat kematian. Di jalan utama, terjadi kekacauan. Suara pertarungan naik dan turun. Seiring dengan menyatunya jalan sempit dan berkelok-kelok, semakin banyak seniman bela diri yang mulai bertemu dan bertarung tanpa henti untuk mendapatkan peluang keberuntungan. Mereka yang berani datang ke gunung bentangan surga tidaklah lemah. Pertempuran terjadi dengan sangat sengit. Di jalan utama ini, lebih dari 10 pusat kekuatan Deva saat ini sedang menjalani pertarungan yang menyedihkan untuk mendapatkan rune misterius. Undulasi yang kuat membuat kabut abu-abu sedikit tersebar. Tiba-tiba, gelombang aturan yang kuat datang dari bawah. Ekspresi semua orang berubah dengan liar dan benar-benar menghentikan pertempuran pada saat yang sama tanpa persetujuan sebelumnya, melihat ke bawah dengan ekspresi antisipasi. Siapa yang tidak tahu apa yang terjadi? Kristal aturan. Seseorang mendapatkan kristal aturan. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka kristal aturan itu muncul secepat ini. Tidak ada yang boleh merebut dariku. Kristal aturan adalah milikku. Tidak peduli siapa itu, naik dan bunuh dulu sebelum bicara. Kelompok pusat kekuatan mengerahkan niat membunuh sepenuhnya, bersiap untuk mengambil tindakan. Dalam kabut kelabu, sosok itu maju tanpa tergesa-gesa, menjadi semakin jelas. Bunuh.
Tidak tahu siapa yang berteriak. Lebih dari 10 pusat kekuatan menyerbu satu demi satu. Meskipun tidak mungkin untuk terbang di sini, seberapa cepat kekuatan kaki Deva Fifth Blade. Dalam sekejap, mereka sampai di depan orang itu. Tapi, saat mereka melihat wajah orang itu dengan jelas, gerakan semua orang tiba-tiba terhenti. Semua orang sepertinya terkena kutukan yang melumpuhkan, membeku di sana. Tuan Santo Biru Langit. Ketika para pusat kekuatan melihat Ye Yuan, mata mereka melebar. Tidak ada yang menyangka bahwa perjuangan untuk Dao Leluhur baru saja dimulai dan Tuan Santo Biru Langit sudah memegang posisi Dao Leluhur di tangannya. Kristal aturan di tangan Ye Yuan dan di tangan mereka adalah dua konsep yang berbeda. Yang mampu mengguncang Ye Yuan hanyalah karakter tingkat leluhur. Terlebih lagi, itu bahkan bukan leluhur biasa. Siapa yang bosan hidup, berani merebut kristal aturan dari tangannya. Tatapan Ye Yuan menyapu wajah semua orang. Semua orang hanya merasakan seluruh tubuh mereka menjadi kaku seolah-olah sedang ditatap oleh Dao Surgawi. Bagaimana mereka berani melepaskan tanda-tanda keserakahan terhadap Ye Yuan? Mereka hanya bisa mengubur seluruh emosinya di lubuk hati yang paling dalam, tidak berani mengungkapkannya sedikitpun. Di antara orang-orang ini, ada banyak yang dibawa oleh Ye Yuan. Namun, Ye Yuan mengatakannya dengan sangat jelas. Dia hanya bertanggung jawab untuk mendatangkan dan tidak ada yang lain. Adapun siapa yang bisa menjadi leluhur, masing-masing mengandalkan peluang keberuntungan. Kenyataannya, Ye Yuan tidak mungkin ikut campur bahkan jika dia ingin mengaturnya. Menghadapi peluang menjadi leluhur, siapa yang bisa melepaskannya? Menjadi leluhur berarti mencapai surga dalam satu langkah. Kalian lanjutkan, Ye Yuan mengucapkan kalimat sambil tersenyum dan melewati kerumunan. Kami mengirim Tuan Santo Biru Langit dengan hormat. Semua orang berkeringat deras, melihat Ye Yuan pergi dengan mata mereka. Baru setelah sosok Ye Yuan benar-benar menghilang dari pandangan semua orang merasa lega dari tekanan yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa punggung mereka sudah basah kuyup. Tuan Santo Biru Langit yang sekarang terlalu menakutkan. Di tengah kerumunan, mata seorang seniman bela diri tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, air mata kehidupan. Kita masih memiliki harapan. Selama kita menemukan air mata kehidupan, dengan nama suci Tuan Santo Biru Langit, dia pasti akan menyerahkan kristal aturan itu kepada kita. Orang lain berkata, benar. Masih ada air mata kehidupan. Selama kita mendapatkan air mata kehidupan, Tuan Santo Biru Langit tidak hanya akan memberi kita kristal aturan, dia bahkan akan melindungi kita sampai kita menguatkan dao kita dan menjadi leluhur. Tiba-tiba, seniman bela diri yang dibawa Ye Yuan memandang ke arah beberapa orang dengan rasa kasihan. Beberapa orang ini datang bersama 9 leluhur Dao yang agung. Kalian semua bisa melupakannya. Kami, ini tidak termasuk kalian semua. Tuan Santo Biru Langit berterus terang dan jelas tentang apa yang harus disukai atau dibenci. Bahkan jika kalian semua mendapatkan air mata kehidupan, 9 leluhur Dao yang agung pasti akan membunuh dan merebut harta karun itu juga. Oleh karena itu, jangan pikirkan itu. Para seniman bela diri yang dibawa Ye Yuan memiliki rasa superioritas yang kuat saat ini. Sementara beberapa orang itu memiliki wajah muram dan sangat tertekan. Mereka agak menyesalinya. Ini adalah kesempatan untuk menguatkan dao seseorang dan menjadi leluhur. Menemukan air mata kehidupan jauh lebih mudah daripada menemukan kristal aturan. Setidaknya, air mata kehidupan tidak akan menjadi suar bergerak seperti kristal aturan yang dapat menarik pembunuhan tanpa akhir. Ye Yuan maju sepanjang jalan tetapi tidak menemukan jejak air mata kehidupan. Takdir sepertinya sedang mempermainkannya. Dia dapat dengan mudah menemukan kristal aturan, tetapi dia tidak dapat menemukan air mata kehidupan. Tiba-tiba, gelombang yang sangat kuat datang dari depan. Selain itu, kekuatan api yang sangat besar dan sangat besar juga datang dari depan. Tidak perlu pergi dan Ye Yuan sudah menebak apa yang terjadi. Kristal sumber api muncul. Di depan, ada 5 aura kuat, semuanya kenalan. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia berkata, menarik. Gelombang yang mencakup segalanya. Teguran abadi petir sejati. Kehancuran telapak tangan yang mengejutkan. Tubuh sejati Brahma. Ye Yuan maju perlahan, 5 pusat kekuatan tingkat leluhur agung saat ini sedang dalam panasnya pertempuran. Ketiga leluhur umat manusia secara kebetulan berhadapan dengan 2 leluhur besar ras dewa, bertarung hingga kabut kelabu berguncang tanpa henti. Jauh dari sana, banyak pusat kekuatan yang menjaga jarak dan tidak berani mendekat sama sekali.
Di antara 5 orang itu, ada bola kecil seperti api, berkedip-kedip tak tentu. Terlepas dari siapa yang mendapatkan kristal aturan di kedua sisi, mereka akan menderita serangan yang heboh dan tidak dapat menahannya sama sekali. Tiba-tiba, kelima orang itu merasakan sesuatu dan berhenti berkelahi satu demi satu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kristal sumber air pada Ye Yuan terlalu mencolok. Kelima orang itu awalnya mengira kristal aturan lain muncul. Tapi setelah melihat bahwa itu adalah Ye Yuan, ekspresi mereka berubah. Mereka bertarung di sini tanpa henti dan Ye Yuan sudah mendapatkan kristal sumber air. Ketika leluhur air melihat Ye Yuan, dia berkata tanpa ragu sedikit pun, "Ye Yuan. Masalahnya sebelumnya adalah kesalahan leluhur ini. Bantu aku mendapatkan kristal sumber api ini. Dalam 10 miliar tahun ke depan dari sekarang, leluhur ini akan siap membantumu." Ini adalah penolong yang super. Pikiran leluhur air berputar paling cepat, segera menilai situasi saat ini. Saat leluhur petir mendengar, bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan. Dia segera berkata, "Ye Yuan, kamu dan aku memiliki hubungan yang sangat dalam. Jika kamu membantu leluhur ini kali ini, keluarga Pang akan melayanimu sebagai tuan kami di zaman ini." Saat leluhur Dao mendengar, bagaimana dia bisa menyerah, buru-buru berkata, "Ye Yuan, apa yang bisa mereka lakukan, leluhur ini juga bisa melakukan hal yang sama. Leluhur ini memintamu untuk mengambil tindakan dan membantuku sekali." Di seberangnya, 2 leluhur besar ras dewa tercengang karena mendengarkannya. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur umat manusia bahkan tidak menginginkan akhlaknya lagi demi mendapatkan kristal sumber api. Bukankah sebelumnya orang-orang ini masih bertarung sampai mati dengan Ye Yuan? Bagaimana situasi ini bisa terjadi dalam sekejap mata? Mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu memahami cara berpikir manusia. Namun, wajah mereka juga menjadi serius. Jika Ye Yuan bergabung dalam pertempuran, mereka akan mendapat banyak tekanan. Sejak Ye Yuan menebas leluhur api dengan pedangnya, pencegahan yang dia berikan pada semua orang terlalu kuat. "Ye Yuan, kita tidak ikut campur urusan satu sama lain. Anda sudah mendapatkan satu kristal aturan. Jika kamu ikut terlibat dalam perebutan kristal sumber api juga, kamu akan mendapatkan terlalu banyak musuh." Leluhur faksi kuning, Yi Feng, berkata dengan suara serius. Ye Yuan memasang wajah tenang ketika tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak tertarik menjadi leluhur Dao, tapi karena aku bertemu dengan kristal aturan, aku juga tidak bisa menutup mata terhadapnya. Aku akan mengambil kristal sumber api. Kalian, pergilah. Pergi." Terlepas dari apakah itu 5 leluhur besar atau pusat kekuatan di kejauhan, mereka semua agak ragu apakah telinga mereka salah mendengar atau tidak. Ye Yuan benar-benar menyuruh 5 pusat kekuatan tingkat leluhur agung pergi. Ya, Ye Yuan kuat. Tapi, tidak mungkin dia juga berurusan dengan 5 orang sekaligus kan? Ye Yuan, kamu juga terlalu sombong. Apakah menurutmu dengan membunuh leluhur api, kamu dapat mengabaikan kami semua leluhur Dao? Kata leluhur air dengan suara serius. Tapi sudut mulut Yi Feng sedikit melengkung dan dia berkata sambil tersenyum, agak menarik. "Apakah kamu akan memprovokasi kami berlima?" Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku hanya ingin kristal aturan. Tentu saja, jika menurut kalian itu adalah sebuah provokasi, kalian juga bisa menganggapnya begitu." Kata-kata Ye Yuan sangat mendominasi. Hahaha. Ketika Yi Feng mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa suatu hari, leluhur ini akan dipandang rendah seperti ini oleh seseorang. Aku juga tidak pernah berpikir bahwa aku akan bergabung dengan manusia suatu hari nanti. Bagaimana pendapat kalian bertiga?" Yi Feng tertawa, tapi dia benar-benar marah. Sosok seperti apa dia? Seorang leluhur yang pernah tertawa bangga di puncak, memonopoli seluruh kehidupan. Sekarang, dia benar-benar dipandang rendah oleh seseorang sampai-sampai memintanya untuk pergi. Jika hal ini bisa ditanggung, apalagi yang tidak bisa dilakukan? Tentu saja yang marah bukan hanya dia saja. 4 orang lainnya sangat marah, terutama 3 orang leluhur umat manusia. Mereka mengesampingkan ego mereka untuk memohon pada Ye Yuan tetapi tidak menyangka akan dipermalukan oleh Ye Yuan seperti itu. Leluhur air memiliki wajah hitam dan berkata dengan suara serius, "Meskipun leluhur ini tidak bersedia, saat ini, sepertinya tidak ada pilihan lain. Bocah ini terlalu sombong." Leluhur petir juga memiliki pandangan yang gelap ketika dia berkata, menolak muka ketika diberikan. "Awalnya, kami sangat mengkhawatirkanmu,
tapi kamu bersikeras memaksa kami berlima untuk bergabung. Tempat ini adalah gunung bentangan surga, kamu tidak bisa terbang dan tidak bisa berteleportasi. Leluhur ini ingin melihat apakah kamu dapat bertahan hidup di bawah kerja sama kami berlima. Leluhur Dao penghancur mencibir dan berkata, Ye Yuan, setelah kamu mencapai posisi leluhur agung, kamu tampaknya menjadi semakin sombong. Karena itu masalahnya, maka leluhur ini tidak keberatan mengirimmu pergi. Gila, benar-benar gila, Tuan Santo Biru Langit akan secara paksa menantang 5 kekuatan besar leluhur Dao yang bergabung. Ye Yuan pernah melarikan diri dengan mudah dari pasukan gabungan 9 leluhur Dao yang agung. Hanya saja, melarikan diri dan konfrontasi frontal adalah dua konsep yang sangat berbeda. Pusat kekuatan Deva di sekitarnya semuanya tercengang karena takjub, tidak mengerti mengapa Ye Yuan membuat pilihan seperti itu. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan nada menghina, menolak wajah saat diberikan. Hahaha, apakah kalian punya wajah? Tidak ada orang yang bisa menjadi pelayan Ye jika mereka mau. Bukan karena Ye Yuan memamerkan kemampuannya, tapi karena dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap salah satu dari orang-orang ini. Bagi para leluhur Dao ini, tidak ada teman selamanya, dan juga tidak ada musuh abadi. Tapi bagi Ye Yuan, kebaikan tetaplah kebaikan, permusuhan tetaplah permusuhan. Beberapa orang ini sangat memuakan. Sekarang, mereka sebenarnya masih berpikir untuk berbalik bekerja sama dengannya. Bermimpilah. Terlebih lagi, karena dia bertemu dengan kristal sumber api, secara alami tidak mungkin untuk melepaskannya. Memegang kristal aturan di tangannya sendiri jelas merupakan pilihan terbaik. Ada banyak orang di sekitarnya yang cocok untuk menjadi leluhur Dao berikutnya. Ekspresi ketiga leluhur Dao umat manusia semuanya menjadi hitam seperti dasar pot. Ye Yuan sama sekali tidak menganggapnya serius. Untuk mendapatkan kristal aturan, mereka sudah menyerahkan martabat Dao leluhur. Tapi Ye Yuan tidak membelinya sama sekali. Bicarakan tentang setelah kamu bisa bertahan dari tangan kami. Pasang surut yang mencakup segalanya. Leluhur air tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung bergerak. Seketika, Ye Yuan ditelan air pasang. Terlebih lagi, ada kekuatan aneh dalam gelombang ini, yang membuat orang tidak bisa melepaskan diri. Teguran abadi petir sejati. Kehancuran telapak tangan yang mengejutkan. Tubuh sejati Brahma, 5 leluhur Dao yang agung masing-masing mengeksekusi kemampuannya. Itu bisa berupa langkah besar yang mengguncang bumi atau bela diri sejati Dao surgawi. Kekuatan 5 orang yang ditumpangkan bersama benar-benar sangat menakutkan. Ekspresi Ye Yuan tidak berubah. Dia dengan santai melemparkan babi harta karun ke satu sisi dan bergabung dalam pertempuran. Babi harta karun berguling puluhan kali di tanah, berakhir di bawah batu. Namun dia masih belum punya niat untuk bangun. Orang ini baru saja makan sampai kenyang dan tertidur lelap sekarang. Semesta, Ye Yuan berteriak pelan, alam semesta muncul lagi. Pupil mata air leluhur dan yang lainnya menyusut, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Leluhur api mati karena gerakan ini. 5 leluhur Dao yang hebat sangat takut pada Ye Yuan, tidak berani mendekati Ye Yuan sama sekali. Begitu mereka terperangkap dalam jangkauan alam semesta, mereka juga tidak akan jauh dari kematian. Namun tak lama kemudian, mereka terkejut. Pertahanan alam semesta sama kokohnya dengan ember logam. Mereka berlima yang bekerja sama ternyata tidak mampu menembus pertahanan semesta. Ye Yuan menopang semesta dan bergerak bebas di antara mereka berlima. Kadang-kadang, dia bahkan bisa menimbulkan ancaman bagi mereka. Gerakan mengerikan ini, Ye Yuan menerima semuanya apa adanya. Aturan pedang Dao awalnya lebih kuat dari hukum 5 elemen kesatuan. Bahkan aturan kehancuran juga sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan aturan pedang Dao. Tentu saja, yang lebih penting, kekuatan leluhur Dao penghancuran tidak memadai. Apa yang tidak disadari oleh sedikit orang adalah bahwa dunia kekacauan Ye Yuan saat ini telah mencapai penyelesaian akhir. Kekuatan dunianya luar biasa kuat. Kekuatan dunia ditambah dengan seni pedang alam semesta yang dieksekusi dengan aturan pedang Dao, itu bisa dibilang merupakan ilmu pedang terkuat di dunia surga. Ingin menembus alam semesta, kecuali kamu secara paksa menerobos dari luar dengan kekuatan mutlak. Tapi yang jelas, kelima orang ini semuanya tidak cukup berkualitas. Masing-masing pusat kekuatan Deva yang melihatnya tercengang karena terkejut. Ini juga terlalu kuat kan? Alam semesta, gerakan ini tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Ini pedang Dao legendaris yang menggerakkan para dewa.
Kekuatan Ye Yuan sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Sebelumnya, saat membunuh api leluhur, alam semesta hanya muncul sesaat. Semua orang tidak merasakan kekuatannya. Tapi sekarang, kekuatan alam semesta terlihat tanpa diragukan lagi. Pertahanan tak terkalahkan, serangan mengerikan. Langkah semacam ini bisa dinilai tanpa kelemahan untuk dieksploitasi. Semakin banyak 5 leluhur Dao yang hebat bertarung, mereka semakin khawatir. Yi Feng, 2 leluhur hebat, masing-masing telah menampilkan 2 bela diri sejati Dao surgawi tetapi masih tidak dapat menghancurkan alam semesta. Sialan, bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Tuan-tuan, berhentilah menahan diri. Kalau tidak, tidak ada yang bisa mendapatkan kristal aturan. Kata leluhur air dengan raungan rendah. Sebagai Dao leluhur, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kartu truf di lengan baju mereka? Sama seperti tarian api dari leluhur api. Tindakan besar semacam ini bisa saja melenyapkan langit dan membinasakan bumi. 4 orang lainnya mengangguk satu demi satu dan berkata, baiklah. Sepertinya kita harus mengeluarkan kemampuan kita yang sebenarnya. Segel di tangan leluhur petir tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan dingin, penjara petir iblis surgawi tanpa batas. Tiba-tiba, sekelilingnya menjadi lautan petir. Sangkar besar membungkus Ye Yuan dengan erat. Di dalamnya ada ular listrik yang sangat tebal, terbang kemana-mana. Ular listrik ini menyerang alam semesta dengan heboh, mencoba menerobos. Penghancuran leluhur Dao menyatukan kedua tangannya, kekuatan mengerikan yang dapat melenyapkan langit dan menghancurkan bumi meletus dari tubuhnya. Hanya untuk melihatnya melontarkan pukulan seperti biasa. Kekuatan mengerikan itu bahkan membuka celah di penjara petir. Telapak tangan pembasmi Dewa Surgawi Siva. Pada saat yang sama, leluhur air dan 2 leluhur ras dewa melepaskan serangan terkuat mereka satu demi satu. Alam semesta akhirnya sedikit mengendur di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Ketika leluhur air melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia berkata sambil tertawa keras, hahaha, apakah kamu melihat itu, Ye Yuan? Inilah kekuatan Dao leluhur. Kematian adalah akibat dari kamu memprovokasi leluhur Dao. Ye Yuan, kamu terlalu meremehkan kami 8 leluhur yang hebat. Apakah kamu lupa berapa banyak leluhur yang mati di bawah Dao surgawi bela diri sejati kita saat itu? Yi Feng juga berkata sambil tersenyum dingin. Kenyataannya, di antara 5 orang ini, kekuatan tempur dari 2 leluhur besar bahkan berada di atas 3 leluhur Dao. Ketika mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka, kekuatan itu benar-benar tidak terbatas. Baru kemudian ketiga leluhur Dao mengetahui bahwa sebelumnya, 2 orang Yi Feng tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sama sekali. Untungnya, Ye Yuan akhirnya mengeluarkan kekuatan tersembunyi kedua orang ini sepenuhnya dengan kekuatannya yang luar biasa. Ketika pusat kekuatan Deva melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan nafas berat. Tuan Santo Biru Langit masih terlalu percaya diri. Masing-masing leluhur ini adalah monster tua yang telah hidup selama 10 miliar tahun. Siapa yang tidak punya kartu truf? Tuan Santo Biru Langit bermain terlalu besar kali ini. Dia tidak hanya gagal mendapatkan kristal aturan api, tetapi bahkan mungkin kristal aturan air pun tidak dapat dilindungi. Sehubungan dengan situasi saat ini, semua orang merasa iba padanya. Secara alami, kekuatan Ye Yuan bisa dilihat dengan jelas. Hanya saja, menghadapi segelintir orang terkuat di dunia ini, dia agak terlalu angkuh. Namun saat ini, Ye Yuan yang berada di dalam alam semesta terlihat tenang. Dia tidak merasa panik. Menghadapi leluhur air dan sinisme Yi Feng, dia hanya berkata dengan dingin, kalian semua tampaknya sangat senang dengan dirimu sendiri. Apakah hanya ini yang kamu punya? Tapi aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi 5 leluhur Dao yang agung berubah dengan liar. Namun tak lama kemudian, leluhur air tersenyum dingin dan berkata, hahaha, apakah kita tumbuh besar dengan rasa terintimidasi? Langkahmu ini telah mengerahkan pedang Dao secara ekstrim, mematahkan upaya bersama Lin Chaotian dan leluhur api. Leluhur ini tidak percaya bahwa kamu masih memiliki jurus yang lebih kuat. Yi Feng juga berkata, kamu juga meremehkan kami, beberapa orang tua ini, terlalu berlebihan. Hahaha, jika kamu masih memiliki kartu truf, silakan gunakan. Bukan karena mereka tidak percaya, tapi gerakan alam semesta Ye Yuan memang terlalu kuat. Mereka tidak bisa membayangkan level seperti apa yang bisa dicapai oleh jurus pedang yang bahkan lebih kuat dari jurus ini. Ye Yuan mengangguk pelan dan berkata, yakinlah, kamu akan bisa melihatnya segera. Tiba-tiba,
Alam semesta Ye Yuan mulai berputar. Alam semesta yang awalnya kebal tiba-tiba muncul lubang yang sangat besar setelah mulai berputar. Ketika 5 leluhur Dao yang agung melihat pemandangan ini, seluruh tubuh mereka bergetar. Mencari kematian, mereka saat ini seperti lalat. Tiba-tiba melihat telurnya retak, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Segera, gerakan besar mereka bergemuruh menuju celah itu. Tapi di saat yang sama, tubuh Ye Yuan memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Naga yang menakutkan mungkin akan langsung keluar. Armor mendalam naga sejati. Tubuh Ye Yuan sebenarnya ditutupi oleh lapisan sisik naga yang kuat. Sisik naga ini semuanya diubah dari vitalitas darah. 5 gerakan besar leluhur Dao membombardir armor mendalam naga sejati ini secara keseluruhan. Ye Yuan merasakan manisnya tenggorokannya, isi perutnya sudah mengalami luka serius. Tapi dia dengan paksa menekan lukanya. Esensi ilahi di dalam tubuhnya dicurahkan dengan gila-gilaan, disuntikkan ke alam semesta. Tepat saat Ye Yuan diserang, alam semesta sudah berubah menjadi 2 bilah. Kedua bilahnya mulai berputar dengan gila-gilaan saat ini. Ujung pedang yang menakutkan langsung membelah kabut menjadi 2. Aroma kematian langsung menyebar di udara. Awalnya, 5 leluhur Dao yang agung semuanya bergembira karena telah menimbulkan luka serius pada Ye Yuan. Namun segera, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Inilah aroma kematian. Ye Yuan benar-benar masih mempunyai jurus terakhirnya. Alam semesta yang awalnya kokoh dan tenang mengungkapkan sisi tajamnya saat ini, aura pembunuh tanpa kendali. Niat pedang yang cepat dan ganas digunakan secara ekstrim pada saat ini. Saat mencapai tingkatan Ye Yuan, pedang sudah menjadi tujuan di dadanya, tidak perlu menyimpannya di dalam benda material. Esensi ilahinya juga bisa menjadi pedang. Polaritas ganda, bunuh. 2 kata ini keluar dari mulut Ye Yuan. 2 bilah yang berputar dengan gila-gilaan itu memotong lurus ke udara, membawa ujung yang sangat tajam. Pada saat ini, maksud pedang yang tajam itu praktis akan mengiris sangkar gunung bentangan surga ini sepenuhnya. Dan pedang ini langsung menuju leluhur air. Jantung leluhur air hampir melompat keluar. Aroma kematian langsung menyerangnya. Sudah berapa tahun dia tidak menghadapi ancaman kematian. Sejak menguatkan daunnya dan menjadi leluhur, kematian kata ini sepertinya telah meninggalkannya. Tetapi saat ini, dia sepertinya telah menemukannya lagi. Beraninya dia ragu sedikit pun. Leluhur air memutar esensi ilahi dan kekuatan kekuasaannya dengan gila-gilaan, berusaha memblokir polaritas ganda. Pergantian arus, terus-menerus tanpa henti. Tidak peduli bagaimana dia memblokirnya, polaritas ganda seperti mesin pemotong. Kemanapun ia melewatinya, ia menghancurkan semua perlawanan. Polaritas ganda secara bertahap membesar di matanya. Polaritas ganda menembus wilayah kekuasaannya dan menembus lapisan pertahanan terakhirnya, membuatnya benar-benar terkurung. Tempat yang dilaluinya, tidak ada zombie atau tulang yang tersisa. Leluhur air mati. Baru sekarang Ye Yuan memuntahkan seteguk darah segar. Namun, dia tidak peduli. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, aku sedang mengumpulkan kristal aturan api. Siapa lagi yang masih keberatan? Masing-masing dari 4 leluhur Dao yang tersisa berubah pucat pasi. Mereka takut dengan pemandangan ini sebelumnya. Ye Yuan membunuh seseorang di bawah pengepungan 5 leluhur Dao yang agung. Baru saja, dalam waktu yang sekejap, Ye Yuan dengan paksa menolak gerakan terakhir dari 5 gerakan tersebut, dan mengeksekusi gerakan yang cepat dan ganas hingga gerakan yang sangat besar, polaritas ganda. Kekuatan semacam ini membuat orang gentar melihatnya. Ye Yuan saat ini mirip dengan dewa perang yang tak terkalahkan, membuat orang merasa tak terkalahkan. 4 leluhur Dao yang agung sebenarnya mundur beberapa langkah tanpa persetujuan sebelumnya. Sangat baik, sepertinya tidak ada yang keberatan. Ye Yuan tersenyum sedikit, berjalan di depan kristal aturan api, dan menyimpannya. Dari awal hingga akhir, tidak satu pun dari 4 leluhur Dao yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Menyingkirkan kristal aturan api, Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah kalian semua ingin melanjutkan, atau pergi? Ye Yuan saat ini penuh energi saat berbicara. Meskipun auranya agak tidak stabil, dia tampaknya tidak mengalami terlalu banyak kerusakan. Ekspresi Yi Feng sangat jelek. Meskipun dia adalah leluhur ras dewa dan kekuatannya tidak terbatas, keinginan untuk membunuh leluhur Dao bukanlah perkara mudah. Mengalahkan dan membunuh adalah 2 hal yang sangat berbeda. Leluhur Dao telah mengalami baptisan kristal aturan. Kekuatan mereka jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan leluhur agung.
Kamu benar-benar aneh. Yi Feng mengertakkan gigi dan berbalik, menyatu dengan kabut abu-abu. Orang lain juga mengikuti dari belakang. Ekspresi leluhur petir jelek ketika dia berkata, kami berlima menyerang dengan kekuatan penuh, namun kamu sebenarnya hanya menderita luka ringan. Anggap dirimu kejam. Leluhur ini akan menjaga jarak hormat darimu di masa depan. Selesai berkata, dia pun berbalik dan menyatu ke dalam kabut abu-abu. Ketika leluhur Dao penghancur melihat leluhur petir pergi, dia juga tidak repot-repot berbicara, buru-buru melarikan diri. Perasaan yang diberikan Ye Yuan kepada mereka sungguh sangat mengerikan. Menguatkan Dao seseorang dan menjadi leluhur, ini menandakan kehidupan abadi. Bagi mereka 9, kematian sudah menjadi kata benda yang sangat jauh. Tapi sekarang, Ye Yuan memiliki kekuatan untuk membunuh leluhur Dao. Selain itu, ia membunuh leluhur air di bawah pengepungan 5 leluhur Dao yang agung. Seberapa kuat dampaknya terhadap mereka? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.